Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali membahas judul baru lagi ya guys ya. Masih fresh. Ceritanya juga anti mainstream yang biasanya cuma regresi-regresi doang. Kali ini berbeda. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang udah join member sehingga bisa menonton video lebih awal dan pasti tanpa jeda iklan. Selain itu, terima kasih juga kepada kawan-kawan semuanya, para penonton setia Vokauser ini yang telah menunggu, nge-like dan juga ramein kolom komentar kita. Kehadiran dan juga antusiasme dari kawan-kawan semuanya bikin channel ini bisa terus hidup. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Sekitar 100 tahun yang lalu, seberkas cahaya misterius yang sangat terang menghantamkan bumi. Cahaya itu mulai melahap semua kehidupan di bumi. Planet biru kecil yang jadi tempat lahirnya segala sesuatu langsung berubah menjadi gurun yang luas seketika. Hal yang tersisa bagi sedikit manusia yang selamat adalah membangun benteng mereka sendiri. Dengan segalanya yang berubah menjadi gurun, ada seorang pemuda yang sedang menaiki bus besi, mengeluhkan kehidupan di bumi yang super ampas. Kalau memang niat mau menghancurkan bumi, ya harusnya hancurkan aja semuanya, bukan malah membiarkan para serangga hidup seperti sekarang. Tapi tiba-tiba kepala pemuda itu dijedotkan dengan keras ke dinding bus oleh seorang pria kekar yang mengaku tangannya kepleset. Usai si kawan meminta maaf dan menanyakan nama si pemuda itu pun ngejawab dengan singkat, Zeon. Hah? Kau hanya punya satu nama? Kau gak punya banyak ayah ya? Sindir si kawan yang memicu gelak tawa mengejek dari seisi bus yang membuat Zeon menggigit bibirnya sendiri. Seiring si kawan duduk di samping Zeon dan mengajaknya berteman akrab, Zeon pun bilang dalam hati, para pria yang menaiki bus tambang ini biasanya memiliki satu hal yang sama. Gak ada dari mereka yang penambang asli. Mereka adalah kriminal ataupun buronan. Hampir bisa dipastikan mereka adalah salah satu dari itu. Kejahatan apa yang kau lakukan? Penyerangan, penipuan, pencurian? Kalau aku... Belum kelar si kawan itu bicara, Zeon yang terlanjur kesal langsung menghantamkan kepala si kawan dengan sangat keras sampai tersungkur ke atas lantai bus. Setelahnya Zeon menghampiri si kawan untuk bilang dengan tegas, kau mau tahu? Aku melakukan pembunuhan. Cerita itu diakhiri dengan tinju keras berikutnya. Sebenarnya Zeon nggak membunuh orang, karena di Neo Seoul hanya orang kuat yang dianggap manusia. Kebetulan waktu itu ada seekor sampah datang mencuri barang-barang Zeon, makanya Zeon menghajarnya, tapi dia malah sekarat akibat terlalu lemah. Namun tanpa Zeon duga, ternyata sampah itu adalah peliharaan seseorang. Hyungko itu Lee Ji-ryong. Kau tahu, kau akan mati bajingan, kata si sampah yang meregang nyawa, membuat mata Zeon terbuka dengan lebar. Faktanya, Lee Ji-ryong bukan orang sembarangan. Jika orang yang kuat adalah manusia, maka Waken adalah dewa. Zeon gak menyangka tikus kecil seperti dirinya telah menyinggung seorang dewa, Lee Ji-ryong, yang memiliki kekuatan petir. Rumor pun segera menyebar kalau Lee Ji-ryong mencari Zeon. Sebelum tersadar, Zeon udah merangkak ke dalam bus menuju ke tambang. Tiba-tiba Zeon terperanjat saat mendapati si kawan yang dia hantamkan malah bersuara, Hei, udah selesai. Tunggu, apa? Kenapa tinjuku yang sakit? Mungkinkah? Baru aja Zeon menggumam seperti itu, tiba-tiba si kawan mendorong kepalanya dengan keras sampai Zeon terpelanting ke dinding bus dalam keadaan kepala terbalik. Seiring Zeon kesakitan akibat benturan tersebut, si kawan yang murka mendekati Zeon sambil bilang, seharusnya kau bilang dari awal bro. Alasanku ada di sini juga sama. Padahal aku bisa memperlakukanmu seperti adikku dan memberikanmu sedikit kasih sayang. Tapi kau udah keterlaluan. Kenapa kau bertindak berlebihan? Sial, brengsek. Apa kau bercanda? Aku kabur dari Awakener. Apa kau tahu itu? Apa kau tahu apa yang aku lalui untuk dapat kemari? Bangsat, kenapa di sini? Persis di ujung sumpah serapah Zeon tersebut, si kawan pun merespon, sepertinya Hyung ini harus sedikit memberikanmu pelajaran. Kalian semua setuju, bukan? Siapa sangka selagi si kawan menyiapkan tinjunya itu, tangannya memancarkan kilatan aura yang membuat seisi bus heboh. Dia seorang Awakener. Zeon sungguh merasa sial. Saat udah mencoba kabur dari Awakener, dia malah bertemu dengan Awakener lainnya.
Tapi sebelum si kawan mengerahkan kekuatan awakening-nya, tiba-tiba kesialan menimpa seluruh penumpang bis tersebut. Bukan hanya Zeon sendiri, seketika bus yang mereka tumpangi terlontar begitu saja, membuat banyak penumpang membenturkan dinding sampai terluka di sana-sini. Saat salah satu penumpang yang kepalanya berdarah memarahi sopir agar menyetir dengan benar, si sopir nggak menjawab apapun kecuali mengeluarkan suara yang ketakutan. "Apa sih yang kau bicarakan?" tanya si penumpang tersebut yang kepalanya sangat kesakitan. Seketika mata si penumpang tersebut terbuka dengan lebar saat mendapati sesuatu yang aneh di depan kaca bus mereka. Secara bersamaan si sopir akhirnya mengatakan, "Ternyata enggak. Maksudku, kita nggak akan menuju tambang. Kita sedang dilahap." Persis seperti ucapan si sopir, ternyata bus mereka saat ini sedang dilahap oleh monster raksasa bergigit tajam. Seiring semua penumpang menjadi histeris dan mencoba berdesakan ke belakang agar nggak terlahap oleh si monster, Zeon yang mulai terlahap pun bilang dalam hatinya, "Kupikir-pikir semua situasiku itu berulang. Di New Seoul atau saat aku bertemu dengan Awakener atau bahkan dilahap oleh Sandworm seperti sekarang. Semuanya sampah." Karena di dunia ampas ini, kehilangan sesuatu akibat direnggut oleh entitas yang lebih kuat adalah hukum dari kehidupan. Jadi sekarang di sini itu karena aku yang lemah. Sangat klise dan mudah ditebak sampai membuatku bosan. Tentu aku bisa membayangkan kalau aku sedikit lebih kuat dan gak sekarat seperti ini. Tapi itu hanyalah omong kosong sekarang. Dalam keputusasaan gak berdaya itu, yang tersisa hanyalah seonggok tangan Zeon yang patah sebagai tanda dari upaya terakhir dirinya bertahan hidup. Seiring tangan itu pun mulai terlahap monster pasir, tiba-tiba Zeon terperanjat. Dia terengah melepaskan napas yang memburu akibat merasakan tenggelam ke dalam pasir yang begitu dalam. Tanpa dia sadari, sekujur saraf dan organ di tubuhnya mulai bereaksi terhadap sinyal yang baru. Sinyal yang sama persis dari apa yang menghancurkan kota New York di Amerika, Paris di Prancis, Seoul di Korea Selatan, dan lebih tepatnya bumi secara keseluruhan. Bersama dengan mata Zeon bersinar dengan terang karena mendapatkan pencerahan dunia, dia pun berteriak dengan lantang, "Sand Blaster!" Seketika, telunjuk kanan Zeon menembakkan pasir dengan kekuatan tajam yang langsung menembus tubuh Sandworm hingga lubang besar pun menganga di sana. Sembari keluar dari lubang yang penuh dengan cairan darah monster tersebut, Zeon pun bertekad dalam hatinya, "Aku akan bertahan hidup di dunia ampas ini, di mana semua hal menjadi pasir. Aku bersumpah, aku akan bertahan apapun yang terjadi." Tekad bajanya untuk bertahan hidup ternyata mendapatkan hadiah restu dari semesta. Kini Zeon adalah seorang Awakener, penguasa lautan pasir. Ternyata Sandworm yang ditembakkan sampai jebol sebelumnya masih bertahan hidup. Ngelihat sang monster kembali menerjang dengan mulut raksasanya, Zeon yang mendapatkan kekuatan baru pun bilang dengan penuh semangat, Oke, ayo kita lanjut." Belum habis Zeon bicara, tiba-tiba seorang pria parubaya mendorong kepalanya sembari bilang, "Menjauh sana, kau cuma menghalangi." Dorongan santai pria itu ternyata sangat kuat membuat Zeon terpental jauh ke belakang. Betapa kaget dan kesalnya Zeon dia diperlakukan seperti itu. Lagian dia heran sejak kapan pria tersebut mendekatinya. Tapi tiba-tiba mata Zeon malah terbuka dengan lebar karena ngelihat Sandworm yang melahap seisi bus sebelumnya udah menyemburkan banyak darah segar akibat tubuhnya tertancap oleh pedang besar pria tersebut. Pria yang merasa bosan pun bilang, "Apa mungkin sebaiknya aku turun aja ke lantai 1? Di ucapan itu, si kawan mengangkat kaki kanannya tinggi-tinggi lalu menghantamkan gagang pedangnya dengan begitu keras sehingga pedang itu menghunjam ganas yang membanting Sandworm raksasa itu ke tanah, menewaskannya dalam sekejap. Ngelihat itu, Zeon yang terkena hempasan pasir pun bilang dalam hati, "Apa itu? Dia menghabisi Sandworm dengan begitu mudahnya. Jadi seperti ini penampilan seorang Awakener." Belum sempat Zeon meredakan rasa kaget dan takjubnya, tiba-tiba muncul seseorang yang menggandeng lengan kirinya sembari bilang, "Dia Jang Yongbeom, kapten kami." Apa? Tanya Zeon keheranan. Si cewek itu pun ngejawab, "Kau lihat sendiri bukan? Itulah kenapa dia menjadi kapten. Bahkan ini lebih cepat dari sebelumnya." Alih-alih mencerna ucapan si cewek, Zeon yang masih shock pun bilang dalam hati, Sejak kapan dia ada di sampingku? Dia lebih kuat dari kelihatannya. Tunggu, kenapa tanganku terasa dingin?" Tanpa Zeon duga, ternyata lengannya udah digandeng seperti terkena es beku.
Usai mencabut kembali pedangnya yang tertancap, Kapten Zhang yang berjalan mendekat mengaku kalau Sandworm itu bukan monster yang sulit untuk dikalahkan. Tapi membuat si Kapten kecewa, si cewek yang bernama Yizelle nggak melakukan tugasnya dengan benar. Sontak Yizelle pun tertawa malu sebelum akhirnya membanting Zeon ke tanah dan mengunci satu lengannya ke atas untuk melihat rank dan kemampuan apa yang Zeon miliki. Tapi setelah membuka perban yang menutupi lengan Zeon, Yizelle pun terkejut dan dia bilang, "Hah? Kapten, orang ini bukan Awakener. Tuh lihat, dia nggak punya tanda rank." Yizelle bahkan memaksa menarik lengan Zeon yang membuat dia sangat kesakitan. Selagi Zeon dirinya dibilang nggak punya tanda rank, secara Awakener tanpa tanda rank itu mustahil. Tiba-tiba muncul seorang pria kacamata dari dalam mobil yang berteriak, "Kalian ngapain aja sih? Kenapa lama sekali? Udah mau sunset, ayo cepatlah." Mendengarkan itu, Kapten Zhang menatap Zeon untuk sesaat sebelum akhirnya menyuruh Giselle memasukkannya ke dalam mobil karena dia menduga si bocah kemungkinan sedang menuju ke tambang. Perintah itu langsung dilaksanakan Giselle dengan sukacita. Gak berselang lama, rombongan Awakener yang mengalahkan Sandworm sebelumnya melakukan perjalanan mobil menuju ke tambang untuk mengantar Zeon ke sana. Dan kebetulan saat ini Zeon ditempatkan di belakang mobil dalam keadaan tangan terikat. Selagi si kacamata sebagai sopir mencak-mencak karena dua rekannya mengabaikan ucapannya tentang matahari terbenam, Zeon malah sibuk memainkan pasir di belakang mobil. Dari apa yang Zeon lihat di mana pasir bergerak sesuai dengan keinginannya, dia yakin kalau dirinya telah membangkitkan sebuah kekuatan. Tapi kenapa mereka nggak bisa melihat tanda rank milikku? Kalau dilihat lagi warnanya juga agak berbeda. Orange kah? Sepertinya bukan. Ini warna yang sama dengan pasir, kata Zeon sambil mengamati lengannya yang terikat. Dan kebetulan ada semacam garis lurus yang mirip setengah tulang ikan di lengan kanannya. Setahu Zeon, tanda rank itu mengikuti affinity milik Awakener. Magic type berwarna biru seperti Giselle, Combat type berwarna merah seperti Kapten Zhang. Memang ada Awakener langka seperti affinity yang berbeda, tapi kemampuan untuk mengendalikan pasir, jujur Zeon sendiri bahkan belum pernah mendengarkannya. Usai mencoba lagi memanipulasi pasir dengan tangan yang terikat, Zeon yakin tingkatan kekuatan awakeningnya saat ini masihlah F. Tapi dia bisa merasakannya. Zeon percaya kalau kemampuannya ini punya potensi yang gak terbatas seperti gurun pasir. Membayangkan kekuatannya sama persis dengan apa yang menghancurkan dunia, sontak Zeon tersenyum lebar dan dia bilang dalam hati, "Aku akan bersabar dulu sampai kekuatan ini benar-benar akan menjadi milikku nanti. Sampai saat itu tiba, aku akan terus menyembunyikannya dan bertahan hidup seluruh gurun ini. Enggak, seluruh dunia ini akan menjadi panggung milikku sendiri." Setelah melakukan perjalanan yang agak jauh, akhirnya Zeon bersama dengan rombongan tiba di tambang Magic Stone yang dijaga ketat. Tanpa membuka ikatan tangan Zeon, seorang penjaga langsung membawa paksa Zeon ke dalam area tambang. Mendengarkan Kapten Zhang bilang kalau bocah barusan kelihatan aneh, Giselle mengira itu karena si bocah selamat sendirian. Menurutnya nggak usah terlalu dipikirkan, palingan cuma kebetulan aja. Tapi si Kapten malah membalas, "Enggak, itu bukan kebetulan. Sebenarnya lubang apa yang udah duluan ada pada monster tersebut sebelum kita datang. Mungkin setidaknya aku tanya dulu siapa namanya. Aku berfirasat kalau suatu hari nanti aku akan bertemu lagi dengannya." Sebagai sesosok Awakener kuat, Kapten melihat ada potensi-potensi yang tak terduga kemungkinan berada dalam diri Zeon. Setibanya di dalam area tambang, Zeon langsung keheranan ngelihat di sana punya segalanya, layaknya sebuah kota hidup dengan berbagai interaksi manusia. Setelah penjaga yang membawanya membuka ikatan tali dengan pistol, si penjaga meninggalkan Zeon begitu saja, membiarkannya berkelana sendirian. Hingga akhirnya Zeon menemukan seorang pak tua yang menjual sate panggang jalanan. Ngelihat Zeon tertarik pada poster di kedainya yang bertuliskan seruan semangat bagi para penambang agar mencari Magic Stone demi menerangi Neo Seoul. Pak tua itu malah bilang kalau sumber energi Neo Seoul bukanlah Magic Stone. "Apa maksudmu? Kalau bukan Magic Stone, lantas apa sumber energinya?" tanya Zeon penasaran sembari menikmati satu tusuk sate. Sembari menunjuk, Pak tua itu langsung menjawab, "Kau, tikus sepertimu, itulah sumbernya. Kau melakukan apa yang diperintahkan. Lalu saat jumlahnya berkurang, kau mengisi kekurangan itu sendiri. Sungguh menakjubkan sumber energi yang satu itu, bukan?"
Usai basa-basi sejenak, di mana Pak Tua itu ternyata udah tahu kalau bocah di hadapannya baru aja hampir dilahap oleh sandworm berdasarkan rumor yang beredar, dia pun menunjukkan rak yang berisikan banyak barang di belakangnya setelah mendengarkan langsung kalau si bocah datang ke tambang untuk mencari uang. Saat Zeon mengira barang-barang itu lebih mirip seperti sampah, Pak Tua malah cerita kalau barang itu adalah barang yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun dari semua orang yang datang ke area tambang. Dan itu sangat berkaitan dengan nasib orang-orang tersebut, termasuk Zeon di depannya. Setiap orang yang datang ke sini awalnya menolak untuk menginjakan kaki di tambang. Kau pasti tahu alasannya, bukan? Itulah tambang Magic Stone. Karena mereka yakin mereka akan mati jika masuk. Mereka menjual apapun yang bisa mereka dapatkan hanya untuk bertahan dan terus bertahan. Bahkan pada akhirnya menjual diri mereka sendiri. Tapi yang mereka lakukan hanyalah bertahan. Gak ada yang terselesaikan. Apa yang tersisa perlahan-lahan mulai berkurang. Hingga akhirnya semua orang sampai pada kesimpulan yang sama. Mereka bilang lebih mudah ditelan oleh tambang daripada memaksa bertahan hidup di sini. Kalau seseorang meninggalkan namanya saat mati, maka sampah hanya akan meninggalkan lebih banyak sampah. Jadi aku menantikan untuk melihat apa yang kau tinggalkan, sindir Pak Tua tersebut terkait rencana Zeon untuk mencari uang di area tambang yang membuatnya lumayan kesal. Ngelihat bocah di hadapannya marah-marah begitu mendengarkan harga satu tusuk sate yang dia santap begitu mahal, Pak Tua pun mengaku kalau semua hal yang berharga nggak ada yang murah di area tambang ini. Seiring Zeon meminta maaf kalau dia nggak punya uang sebanyak itu untuk membayar satu tusuk sate yang kemahalan, bahkan menuduh Pak Tua menipunya sementara dia adalah orang baru. Seketika penjual di sekitarnya berdiri dan memegang pisau masing-masing tanpa sepengetahuan Zeon. Begitu Zeon menegaskan sekali lagi kalau dia nggak ada niatan untuk membayar, tiba-tiba seseorang mendekatinya dari belakang yang membuatnya sedikit terperanjat. Zeon pun buru-buru melirik ke arah belakang dan seketika matanya terbuka dengan lebar ngelihat kengerian orang-orang yang berdiri di belakang punggungnya itu. Hahaha, bukannya rasanya aneh? Bagaimana orang tua sepertiku bisa menjalankan bisnis terbuka di dalam tambang? Baiklah, apa yang akan kau lakukan sekarang? Kata Pak Tua dengan maksud membanggakan pengaruhnya di area tambang tersebut. Ngelihat banyak pisau yang mengarah padanya, Zeon yang tertekan hebat segera memukul meja di depannya sembari bilang dengan tegas, "Tenanglah Pak Tua, nggak mungkin aku punya uang sebanyak itu. Omong kosong apa ini? 10 sol untuk daging seperti ini? Mari kita bicara baik-baik terlebih dahulu." Mendengarkan itu, Pak Tua pun membalas sambil tersenyum. "Uangmu kurang kah? Jangan khawatir, aku bukan tipe orang yang seperti itu. Kita selalu bisa membuat kesepakatan lain. Ya, aku tahu di kantong celanamu ada Magic Stone dan itu sangat berguna." Betapa terkejutnya Zeon mendengarkan ucapan itu. Dan dia nggak menyangka kepemilikannya terhadap Magic Stone juga udah tersebar oleh rumor. Seiring Zeon menolak tawaran dari Pak Tua karena dia sangat bersusah payah dalam mendapatkan benda itu dan bahkan mulai meminta kredit hutang, tiba-tiba kepalanya digenggam dari belakang oleh pria tinggi besar. Lalu wajahnya dibanting ke meja dengan sangat keras. Saking kesalnya pria besar itu, dia bahkan langsung meminta Pak Tua untuk segera menguburkan aja bocah yang gak tahu diri ini. Namun tiba-tiba terdengarlah sebuah suara, "Sand Blaster!" Di ujung suara itu, seketika tangan pria tinggi besar yang menggenggam kepala Zeon terputus begitu saja, menyemburkan banyak darah segar. Begitu tangan yang terputus oleh sabetan pasir itu ditangkap oleh para rekan, mata mereka semua terbuka dengan lebar karena membayangkan orang yang mereka ganggu ternyata begitu kuat. Gak berhenti sampai di sana, Zeon pun langsung mengerahkan tembakan pasir secara membabi buta, menusuk tubuh mereka semua layaknya menggunakan tombak tajam yang melesat dengan begitu cepat. Namun ternyata itu hanyalah bayangan kejadian yang ditahan oleh Zeon. Zeon berusaha sebisa mungkin untuk nggak mengungkapkan kekuatannya terlalu cepat sebelum dia dapat menggunakan kekuatannya secara maksimal. Seiring pria tinggi besar kembali mengangkat kepalanya dan dia bilang, "Hei, kau baik-baik aja? Kau melamun ya sejak tadi? Apa kau sedang bermimpi?" Zeon hanya bisa bergumam singkat sambil bilang, "Brengsek." Dengan begitu, Zeon terpaksa mengerahkan Magic Stone kepada Pak Ketua. Dan sialnya, dia cuma ditawari dengan harga 100 sol, 3 kali lipat lebih murah dari tempat yang lain. Sadar kalau dirinya belum cukup kuat menghadapi orang sebanyak itu sendirian, Zeon pun terpaksa setuju dengan tawaran tersebut asalkan Pak Tua memberikan item lain yang bisa dia gunakan. Begitu para bawahan Pak Tua pergi menjauh sebagai tanda kalau kesepakatan udah selesai, Zeon pun pergi ke rak belakang untuk mencari item yang bermanfaat baginya. Dari sekian banyak item di sana yang kelihatan seperti sampah, Zeon mengambil semacam jam pasir bekas yang langsung disetujui oleh Pak Tua itu.
Nggak lupa sebelum cabut dari kedai Pak Tua, Zeon pun nanya, "Ngomong-ngomong, aku bisa memanggilmu apa, Pak Tua?" "Galaxy," jawab Pak Tua sambil tersenyum melebar. Zeon pun membalas, "Pak Tua Galaxy ya. Mari pastikan kita nggak akan pernah saling berjumpa lagi ke depannya nanti." Sebuah ucapan yang sangat diragukan kebenarannya oleh Pak Tua Galaxy. Gak berselang lama, Zeon yang udah berada di asrama penambang mencoba melakukan kontrol terhadap pasir yang ada di dalam jam itu. Ngelihat pasir di dalam jam gak bergerak sedikit pun, pastinya Zeon jadi mencak-mencak sendiri. Seakan-akan seperti awakening belum terjadi pada dirinya. Sambil ngelihat jam pasir itu lagi, Zeon mengatakan dengan pelan, "Aku yakin ini pertama kalinya aku melihat ini. Tapi aku merasa seperti deja vu, seolah itu adalah sesuatu yang disiapkan hanya untukku. Kenapa aku merasa begitu familiar seakan benda ini memanggilku, tapi juga terasa baru. Perasaan apa ini sebenarnya?" Baru aja mengatakan itu kepada dirinya sendiri, tiba-tiba pintu kamar asramanya didobrak oleh seorang pria yang kelihatan sedang marah besar. "Woi bocah baru yang datang hari ini, hei dasar sampah, kenapa kau nggak menyeret pantatmu ke dalam tambang? Kau seriusan berharap aku, Park Mango, datang jauh-jauh ke sini untuk menjemputmu?" kata si pria itu dengan nada yang tinggi. Mendengarkan Zeon memperkenalkan dirinya dengan nama yang asli, sebagai penolakan dirinya dipanggil sampah. Ditambah lagi Zeon mengaku gak pernah bilang akan pergi kemana. Tanpa ampun, Park Man-ho membogem wajah Zeon sampai dia terpelanting ke lantai. Saking marahnya Park Man-ho tersebut, dia segera melanjutkan rentetan tinju hukumannya terhadap Zeon akibat udah berani mengoceh selagi dirinya bahkan cuma sampah yang gak terdaftar sebagai warga. Setelah puas menghajar Zeon sampai babak belur, barulah Man-ho mengajak Zeon yang bangkit dan pergi mengikutinya. Dengan sekujur tubuh yang penuh dengan memar, Zeon berjanji akan mengingat baik-baik nama Park Man-ho, orang yang kini terdaftar dalam blacklistnya untuk dihabisi. Usai berjalan untuk beberapa saat, akhirnya Zeon yang dipandu oleh Park Man-ho tiba di sektor 3 jalan masuk tambang. Seiring salah satu bawahan Man-ho membantu Zeon mengenakan peralatan tambang, Man-ho pun bilang ke Zeon, "Harga peralatan dan jatah makanmu diambil dari bayaran harianmu. Saat kau menggali Magic Stone, kau harus membawanya keluar. Mengerti?" Jawab aku. "Udah, itu aja. Berapa bayaran hariannya? Kalau proses tambang mah aku juga udah tahu." Mendengarkan ucapan itu dari si bocah, Man-ho yang murka langsung mengayunkan palu tambangnya ke arah kepala Zeon sampai-sampai helm tambangnya hancur seketika. Selagi Zeon tersujud kesakitan di tanah, Man-ho pun bilang dengan keras, "Kau benar-benar butuh ditumbuk akal sehat ya. Helmmu dan semua yang lainnya berasal dari bayaran harianmu. Jadi jangan lupa itu, bodoh. Kirim bocah ini ke terowongan 972. Perintah Man-ho ke salah satu bawahan. Mendengarkan penolakan dari si bawah karena terowongan 972 sangat berbahaya, Man-ho langsung meneriakinya dengan keras sehingga si kawan itu nggak punya pilihan lain. Seiring si bawahan merangkul Zeon ke terowongan 972, nggak lupa Man-ho memberikan teriakan terakhir, "Sampai kalian menggali Magic Stone, jangan mimpi merangkak keluar dari sana, atau aku akan benar-benar menghabisimu." Zeon yang udah bosan diteriaki pun membalas pelan, Ya, terserahmu aja lah goblok." Dalam perjalanan menuju ke terowongan 972, si bawahan cerita kepada Zeon kalau Park Man-ho nggak berhenti marah-marah karena sepertinya kehilangan banyak uang akibat judi. Kebetulan di area tambang bisnis hiburan sangat lengkap, mulai dari judi, wanita, alkohol, ataupun drug, semuanya seperti di Neo Seoul. Ketika mereka mulai turun menggunakan lift, Zeon agak menyesal memilih kapak beliun. Padahal kulitnya sangat sensitif sehingga dia bisa terluka dengan mudah. Mendengarkan itu, si bawahan pun merespon, "Kau mungkin gak akan terluka. Gak ada orang yang terluka di sana. Enggak sekalipun." Tanpa terlalu memikirkan ucapan si bawahan, seiring lift menurunkan mereka ke terowongan 972, Zeon langsung keluar lift dan bertanya dengan santai, "Aku hanya perlu menambang Magic Stone, bukan? Aku akan kembali nanti." "Enggak, kau nggak akan kembali. Udah ada belasan orang yang hilang di sini. Aku sendiri melihat 4 orang secara langsung. Kami bahkan nggak tahu mereka udah mati ataupun belum," kata si bawahan yang dengan sengaja menutup lift lalu kembali ke atas. Sebelum berpisah, si bawahan itu mengucapkan kata-kata yang membuat Zeon tersentak. "Maaf dan terima kasih karena udah mau pergi ke tempat yang nggak mau didatangi oleh siapapun." Tunggu, berarti semua orang yang datang kemari mati? Kau mau kemana? Kenapa kau meninggalkanku di sini, hei?"
Mau Zeon berteriak berapa kali pun, setelahnya si bawaan sama sekali nggak bergeming dan lanjut pergi ke atas begitu saja. Saking kesalnya dengan situasi tersebut, Zeon membanting kapak beliungnya sambil berteriak, "Ah, bajingan! Semua ini hanya karena dia tersinggung. Mereka mengirimku kemari. Semoga semua dari kalian mati menggenaskan." Tiba-tiba ucapan Zeon terhenti karena kapak yang dibanting ke bawah malah memantul dan menghantamkan wajahnya. Sialnya, kapak itu lanjut memantul ke area dalam terowongan 972 sehingga tanpa sadar Zeon masuk lebih dalam untuk mengejar. Namun anehnya, Zeon malah mendapati terowongan tersebut sangat pekat dengan mana. Apa yang lain gak merasakannya karena cuma orang biasa. Semakin pekat, orang biasa pasti udah terkena mana overload jika berada di sini. Hanya aja dari mana asalnya, kata Zeon sembari mencoba menutupi hidungnya. Persis saat Zeon mendapati kapaknya yang terlanjur patah dan dia mau segera mengambilnya, tiba-tiba sebuah lingkaran besar terbuka di bawah kakinya. Spontan mata Zeon terbelalak lebar dan dia pun berteriak, "Hah? Apa ini? Portal?" Seketika Zeon pun terjatuh ke dalam lubang besar tersebut, menyisakan helm pelindungnya yang terlepas bersama dengan kapak patah di permukaan tanah. Dalam proses kejatuhannya untuk sesaat, memori masa lalu berputar di kepala Zeon. Dia sungguh berada dalam kehidupan yang tragis, dibuang oleh orang tua kandung, terlantar begitu saja, bahkan sampai mencuri daging cuma demi bertahan hidup. Hampir setiap harinya dia dikejar oleh banyak orang karena dia punya mimpi agar memiliki hidup yang normal. Sayangnya hal itu dia capai dengan cara mencuri barang berharga. Hingga suatu hari ada seorang yang mau merebut kembali barang curiannya. Sialnya, Zeon terlanjur menghabisinya guna mempertahankan barang tersebut. Gara-gara itu pula dia menjadi buronan, naik kelas dari pencuri menjadi pembunuh. Seiring banyak orang yang mengejarnya untuk mencelakainya, Zeon berusaha sekuat tenaga agar dirinya nggak tertangkap. Jangan sampai dirinya terseret ke hadapan Lee Ji-ryong, sosok petinggi dari seekor sampah yang nggak sengaja dia habisi. Tanpa dia sadari, saat dia berusaha kabur dari kehidupan yang sial ke area tambang, dia malah mendapatkan kesialan berikutnya yang jauh lebih tragis. Akhirnya Zeon pun siuman dalam keadaan kepala yang kesakitan. Saat melihat tanah tempat dia terjatuh, Zeon langsung merasa heran kenapa tanahnya terasa panas dan juga lembab. Begitu sadar kalau tanah ini ditutupi abu, seketika Zeon merasa panik dan dia pun teringat kalau dirinya jatuh ke dalam portal, yang artinya dia berada di dalam dungeon. Parahnya dungeon itu bukan dungeon biasa, melainkan area penuh lava layaknya gunung berapi yang sangat berbahaya. Sadar kalau dirinya akan tewas dengan hawa panas dungeon tersebut, Zeon yang yakin kalau ada pintu masuk pasti juga ada pintu keluar, segera memasang masker dan beranjak ke puncak gunung itu, titik tertinggi dungeon yang dia yakini sebagai pintu keluar. Mumpung monster dungeon belum terlihat, sekuat tenaga Zeon berlari dan melompati tebing-tebing gunung tersebut. Meski dirinya sempat nyaris hampir terjatuh ke dalam lava akibat pijakan tebing yang terlanjur kerobos. Setelah berhasil naik kembali ke atas tebing, Zeon yang marah dirinya mendapatkan situasi hidup mati di dungeon langsung berteriak dengan lantang, "Park Man-ho, bajingan! Kau akan mati saat aku keluar dari sini!" Usai meredakan amarahnya, Zeon pun bertekad kalau dirinya harus selamat apapun yang terjadi. Menilai kalau dirinya bisa mengulang 4 lompatan lagi, maka dia pun sampai ke titik tertinggi dungeon. Sembari mengambil ancang-ancang lari untuk melompat, Zeon bilang dalam hatinya, "Jangan berhenti, bergerak jika kau bisa berpikir. Hidupku nggak akan berakhir di tempat ini. Nggak akan pernah." Namun dalam lompatan penuh semangat tersebut, tiba-tiba seekor monster raksasa muncul dari dalam lava dan membuka mulutnya lebar-lebar untuk melahap Zeon. Tanpa ampun, si monster mengatupkan mulutnya dengan keras bermaksud melahap mangsanya dalam sekali telan, sebelum akhirnya kembali ke permukaan lava. Tapi tiba-tiba si monster terlihat sedikit terkejut karena ada abu vulkanik yang menghunjamnya dari atas. Meski begitu, abu vulkanik tersebut langsung meleleh saat terkena dengan sisiknya. Ngelihat itu, Zeon yang ternyata berhasil selamat berkat bergelantungan dengan baju yang tergantung pada debu yang dia kontrol. Dia beneran kaget tembakan abu vulkaninya gagal total akibat sisik monster yang sangat panas. Sangat disayangkan, Zeon gak bisa bergelantungan lebih lama karena abu yang dia kontrol terjatuh sehingga dia pun ikutan jatuh ke bawah persis di hadapan pandangan monster. Seiring dia terbaring lemas di atas tanah, Zeon yang mulai pasrah bilang dalam hati, "Sangat panas di sini. Dungeon ini lingkungannya lebih buruk dari para monster. Hidungku rasanya terbakar karena panas dan abu. Aku gak bisa bernafas.
pandanganku mulai kabur. Aku sekarat. Untungnya tekad baja Zeon dalam bertahan hidup gak pernah berubah. Dia segera bangkit berdiri dengan susah payah. Dan dia wajib bertahan hidup apapun yang terjadi, apalagi dirinya belum pernah pacaran. Sembari mengontrol abu dengan tangannya, Zeon pun bilang, "Wahai Pak Tua Yama di sana, maafkan aku, tapi ambil tas kulit ini sebagai penggantiku." Ya, teriakan yang ditemani tembakan abu itu terjadi bersamaan dengan si monster yang menerjang sambil membuka mulutnya. Tapi sebelum keduanya saling beradu, tiba-tiba terdengar suara yang bilang, "Kau punya hal yang menarik." "Hah? Ada suara? Yama?" tanya Zeon keheranan. Spontan suara itu pun menjawab, "Kau bisa mengendalikan pasir. Itu sungguh hal yang menarik." Ternyata suara itu berasal dari sosok kakek tua berpedang yang kini menerjang dari atas tepat ke arah monster berada. Usai menghunuskan pedang dari punggungnya, tanpa ampun si kakek melesat ganas ke bawah, menghunjamkan pedangnya dengan kekuatan dahsyat, menembus tubuh monster secara fatal. Bahkan Zeon sampai terlontar dari atas tanah saking kuat serangan si kakek lancarkan. Seiring ledakan besar terjadi yang menghempaskan magma secara liar kemana-mana, Zeon yang benar-benar kaget bilang ke dirinya sendiri, "Apa yang barusan terjadi? Dampak ini, apa itu tadi? Aku gak bisa mendengarkan apapun. Apa gendang telingaku pecah? Kakek tua itu siapa dia? Tunggu, dia kemana? Enggak, yang lebih penting lagi monsternya." Tepat terkejutnya Zeon ngelihat si monster udah nggak bernyawa akibat hantaman dahsyat kakek berpedang yang sekarang berdiri tegak di hadapannya. Dalam hatinya Zeon bilang, "Ini berbeda, ini sangat berbeda. Dia bukan sekedar awakener kuat, dia sungguh berada di level yang berbeda." Kehadiran si kakek seakan melahap seluruh udara di dalam dungeon. Dengan mata merah yang menyala mengerikan, kakek itu memancarkan aura mematikan yang jauh lebih panas dan menyesakkan daripada magma di sekeliling mereka. Begitu si kakek melangkah, yang bahkan satu langkah kakinya aja membuat tanah keras jebol ke bawah, dia pun bertanya, "Apa itu? Maksudku, siapa namamu bocah? Jawab sebelum aku hitung sampai 3. 3, 2, 1, kau salah." Sebenarnya bukan Zeon yang gak mau menjawab, tapi telinganya masih berdenging keras akibat ledakan tadi. Setidaknya sampai si kakek selesai bertanya. Namun dengan paniknya Zeon pun langsung berteriak, Tunggu, sebentar, ampun, aku gak tahu apa yang terjadi, tapi tolong jangan habisi aku." "Oh, jadi kamu bukan orang bisu ternyata. Tadi aku tanya siapa namamu," kata si kakek mengulangi pertanyaannya. Mendengar bocah di hadapannya memperkenalkan diri sebagai Zeon, si kakek merasa itu adalah nama yang menyedihkan. Menyedihkan? Memangnya nama kakek tua ini siapa sampai dia menilai namaku begitu? Tanya Zeon gak terima harga dirinya diajak oleh si kakek yang melewatinya. Seketika si kakek mengayunkan pedangnya dengan sangat kuat sehingga lagi-lagi menciptakan ledakan suara yang memekakan telinga sekaligus menghempaskan gelombang kejut di sekitar. Barulah setelahnya si kakek bilang, "Daioden, namaku Daioden." "Oke kakek Daioden, sekarang ini apa yang kau lakukan? Kau terus saja memanggilku bodoh. Terus kenapa kau mengancamku seperti ini menggunakan pedangmu itu?" tanya Zeon untuk melayangkan protes. Sebelum Zeon melanjutkan protesnya, Daioden pun bilang lagi, "Hei bodoh, sepertinya kau terjebak snare." Itu adalah fenomena yang terjadi di mana Denjin udah terlalu jenuh. Untuk melindungi dirinya, Denjin membuat pintu masuk lain dan melepaskan mana melalui celah itu. Pada saat yang sama, dia menyeret semua makhluk hidup di sekitarnya, dan itulah yang namanya snare. Jujur, Zeon merasa kesal dirinya terkena hoki yang buruk sampai terjebak snare segala. Padahal jelas-jelas semua ini datang dari Park Man-ho yang berbuat seenaknya kepadanya. Dan pastinya yang bikin dia tambah kesal lagi karena si kakek nggak berhenti memanggilnya dengan kata bodoh. Alih-alih berhenti, si kakek malah memaksa Zeon melihat ke arah kiri sembari bilang, "Halah, akan kutunjukkan kenapa kau bodoh. Sekarang pusatkan manamu ke mata dan lihatlah. Diam dan lakukan saja. Padatkan manamu, jangan melihat pakai mata. Lihatlah pakai manamu, rasakanlah." Seiring Zeon mengikuti perkataan si kakek, tiba-tiba matanya terbuka dengan lebar karena dia ngelihat sosok monster aneh yang terbelah di hadapannya.
Apa itu? Tanya Zeon kaget sekaligus penasaran. Dayoden merespon, akhirnya kau bisa melihatnya juga. Itu adalah Magic Beast dengan kekuatan kamuflase. Mangsa yang nggak tahu apapun akan mati tanpa sadar kalau mereka sedang disantap. Seperti dirimu barusan. Ternyata tebasan pedang yang kakek lancarkan saat tadi Zeon menanyakan namanya justru mengalahkan Beast kedua dalam sekejap. Ngelihat itu, Zeon yang bertambah syok pun bilang dalam hati, makhluk ini berada tepat di hadapanku dan aku bahkan gak bisa merasakan apapun tanpa sedikit pun firasat bahaya. Jika bukan karena kakek ini, aku sungguh akan mati tanpa tahu apapun. Dia udah menyelamatkan nyawaku 2 kali. Sekarang orang ini sebenarnya seberapa kuat dia? Saking penasarannya Zeon, dia pun kembali nanya siapa si kakek sampai punya kekuatan sehebat ini. Lalu di mana lokasi saat ini mereka berada? Dayoden ngejawab, di dalam dungeon. Dan sekarang tempat ini adalah tempatku berburu. Kalau mengenai diriku, kau lihat aja sendiri siapa aku. Crayon. Persis saat Dayoden menyebutkan kata krayon, seketika gelombang kejut kembali terhempas yang membuat Zeon lagi-lagi harus menutup telinganya. Belum sempat Zeon mencerna apa yang si kakek lakukan barusan, tiba-tiba dia terperanjat karena burung-burung api yang ganas berterbangan di atasnya. "Oi idiot, kalau kau memang berguna, maka bertahanlah sendiri," teriak si kakek lanjut berburu monster burung, ninggalin Zeon menghadapi kawanan monster tersebut sendirian. Para burung itu terbang dengan begitu cepat, melukai bagian tubuh kiri Zeon secara beruntun setiap kali mereka terbang melewatinya. Zeon udah mencoba menembakkan pasir-pasir ke arah para monster tersebut, tapi burung-burung itu mampu menghindari dengan gesit, malahan melontarkan api yang membuat Zeon terdesak parah. Mendengarkan gempuran burung tanpa henti dari segala arah yang bahkan sulit untuk Zeon lihat, dia pun bilang dalam hati, sial, apa yang harus kulakukan? Kalau terus begini, aku akan mati. Kakek itu juga udah menyelamatkan hidupku 2 kali. Kalau aku mati seperti ini, aku benar-benar terlihat sangat bodoh. Tiba-tiba Zeon terperanjat karena si kakek terus aja memanggilnya. Tapi karena telinganya masih berdenging sehingga sulit untuk mendengar, Zeon yang kini udah meneteskan banyak darah, dia pun bertekad harus menemukan cara untuk melihat musuh yang gak bisa dilihat menggunakan matanya. Seiring tubuhnya terus diserang oleh monster burung tersebut, Zeon pun mencoba mempraktekkan nasihat si kakek secara insting selagi pendengarannya masih belum pulih. Akan kutunjukkan kenapa kau itu bodoh. Kumpulkan mana di matamu dan lihatlah aku. Tingkatkan kemurnian manamu itu. Berpikirlah seolah kau melihatnya dengan mana daripada menggunakan matamu. Persis di ujung nasihat si kakek, Zeon yang berhasil mempraktekkannya dengan insting bilang dengan penuh semangat, rasakan mananya. Begitu monster burung itu kembali menerjang, Zeon yang matanya kini dipenuhi mana segera mengaktifkan barrier pasir untuk melindunginya dari serangan burung itu. Kini dengan matanya sendiri, Zeon bisa melihat dengan jelas aliran mana dari burung yang menyerangnya. Justru saat mana itu terlihat mendekat, makanya Zeon bisa melancarkan serangan balik dari jarak paling dekat pula. Bersama dengan Zeon berhasil menghantamkan para burung tersebut, dia pun bilang dalam hati, jangan-jangan apa kakek itu udah memperkirakan sejauh ini. Hei kakek, siapa kau sebenarnya? Jerit Zeon sambil terus menghantamkan para burung yang menyerbunya itu. Mendengarkan itu, Dayoden terus memburu monster lain yang berukuran lebih besar. Dia pun bilang, hahaha, menarik, sangat menarik. Aku merasa sangat bersemangat untuk pertama kalinya dalam hidupku. Lagi, ayo kita hadapi semuanya. Di ujung teriakan itu, Dayoden melepaskan sebuah serangan aura dengan begitu dahsyat, langsung membelah tubuh monster raksasa secara horizontal dalam sekejap mata. Tanpa terasa begitu banyak monster raksasa yang dihabisi oleh Dayoden. Meski begitu, tetap aja dia belum merasa puas. Mendengarkan si kakek mengeluh kalau sekarang monsternya lebih sedikit, Zeon pun bilang, wow, gila, aku nyaris merasa kasihan pada para monster itu. Dia menghabisi semua monster besar. Aku sampai gak bisa berkata apapun. Tetap aja sepertinya gak ada monster lagi, bukan? Iya kan? Baru aja Zeon mengatakan hal itu, tiba-tiba suara gemuruh kembali terjadi, di mana magma sampai berterbangan secara liar. Bahkan gemuruh itu menciptakan gelombang kejut yang sangat menekan hingga membuat Zeon langsung muntah-muntah.
Apa-apaan barusan? Monster apa lagi kali ini? Tanya Zeon panik sekaligus penasaran. Dayoden pun menjawab, itu auman bos. Setiap dungeon punya final boss yang menjadi sumber kekuatan area itu. Lalu bos itulah alasanku kemari. Seiring seekor monster mirip naga muncul dari dalam gunung berapi dan mengepakkan kedua sayap raksasanya yang dilapisi aura biru, mata Zeon langsung terbuka dengan lebar. Sedangkan Dayoden, insting berburunya makin mendidih. Dia udah menunggu waktu cukup lama untuk melawan monster boss itu yang bernama Crimson Drake. Crimson Drake? Jadi itu bukan naga? Tanya Zeon ingin tahu. Dayoden pun menjawab, sayang sekali bukan. Tetap aja setidaknya levelnya adalah rank B. Setidaknya rank B? Itu berarti seekor Phil? Tanya Zeon yang semakin kaget lagi. Selagi Crimson Drake bertengger dengan tatapan mengerikan di atas gunung berapi, Dayoden pun merespon, "Ho, bocah sepertimu bahkan tahu tentang Phil." Ya, aku hanya pernah mendengarkannya. Monster di atas rank B punya trait mereka sendiri seperti manusia. Seperti mereka para Awaken yang memiliki rank. Jika mereka punya Red Phil, mereka tipe petarung. Dan jika mereka punya Blue Phil seperti dia... Belum juga sempat Zeon menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba Crimson Drake menembakkan beberapa tombak es raksasa yang diciptakan dari sayap ke arah mereka berdua. Ngelihat itu spontan Zeon menjerit histeris, "Tipe magic! Astaga, dia terlalu overpower!" Tapi Dayoden gak gentar sedikit pun dan langsung melompat tinggi ke atas untuk melepaskan tebasan menyilang yang membelah tombak es raksasa itu dengan mudah. Seiring bongkahan es berjatuhan, Zeon yang masih terkejut pun bilang dalam hatinya, "Enggak berguna. Semua pengetahuan dan pengalaman yang gue punya di depan kakek itu semuanya percuma." Seketika Crimson Drake turun dari gunung berapi dan langsung melesat untuk menggigit Dayoden dengan taringnya. Berhubung si kakek mampu menghindar, sang bos pun mengerahkan jangkar raksasanya yang kali ini mampu ditepis Dayoden menggunakan pedang. Tapi tiba-tiba si kakek tersentak karena sang bos ternyata melepaskan jangkar untuk menangkap tubuhnya. Sang bos pun langsung mendekatkan Dayoden ke arah mulutnya yang kini mencharge bola es raksasa. Ngelihat itu, Dayoden sama sekali nggak terlihat gentar. Malahan dia tersenyum lebar. Tanpa ragu si kakek menutup paksa mulut sang bos itu, sehingga bola es raksasa itu meledak dahsyat di dalam mulutnya sendiri. Ngelihat Crimson Drake menatapnya dengan penuh amarah, Dayoden pun bilang, "Sakit bukan? Drake, jangan khawatir. Rasa sakit itu aku sendiri yang akan mencabutnya. Karena hari ini adalah hari peringatanmu." Di ujung teriakan tersebut, tanpa ampun Dayoden melepaskan tebasan pedangnya yang sangat kuat sampai membuka mulut sang bos menganga lebar menahan rasa sakit di tubuhnya. Pertarungan kolosal antara Crimson Drake dan juga Dayoden terus berlanjut dengan beringas. Serangan-serangan mereka saling beradu menghempaskan aura pedang termasuk es raksasa ke arah sekitar, sehingga memaksa Zeon harus kabur menjauh kalau nggak mau terkena dampaknya. Hingga di satu momen ketika adu serangan berlangsung dengan kekuatan puncak yang menciptakan kilauan cahaya yang terang benderang, Zeon yang masih berlari membelakangi pertarungan itu buru-buru menciptakan barrier tanah di punggungnya. Tapi karena saking dahsyatnya tekanan yang dipancarkan oleh efek pertarungan kolosal itu, Zeon yang berusaha mempertahankan wujud barrier terdorong perlahan ke arah depan. "Ayolah, bertarunglah lebih jauh lagi. Gelombang pertarungan kalian aja separah ini," teriak Zeon yang terus saja terdorong ke depan. Si kakek yang sekarang udah menaiki kepala bos dengan menancapkan pedangnya malah tertawa semakin gila. "Ini menyenangkan, sangat menarik. Bukankah rasanya seperti kita ada di taman hiburan?" Crimson Drake. Hunjaman pedang pada kepalanya itu benar-benar membuat sang bos gak mampu terbang lebih lama. Dia pun jatuh tercebur ke dalam kolam magma panas yang membuat bebatuan di sekitarnya berterbangan kemana-mana. Alhasil, gelombang kejut dahsyat kembali memancar di dalam dungeon, termasuk salah satunya mengarah liar ke tempat Zeon berdiri. Ngelihat itu, Zeon cuma bisa mengatakan kata sial dengan pasrah sebelum akhirnya dia terhempas keras ke belakang. Berhubung gagal melakukan pengiriman dalam proses bergulingnya, seketika Zeon terlempar ke ujung tebing tanpa ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya. Mulutnya membeku, matanya terbuka dengan lebar, ngelihat dirinya akan terjatuh ke dalam magma panas selagi pertarungan kolosal masih aja berlangsung di sudut sana.
Mendapatkan serangan dahsyat bertubi-tubi dari Dayoden membuat Crimson Drake benar-benar murka. Dia pun membalas dengan semburan es berkekuatan tinggi yang melesat ke atas ke arah si kakek. Tapi begitu semburan itu lenyap, Crimson Drake malah keheranan karena manusia yang dia lawan ternyata gak ada di depannya. Dan tiba-tiba terdengarlah suara yang familiar yang bilang, "Apa kau mencariku?" Baru aja sang bos menatap ke arah sumber suara tersebut, seketika aura pedang raksasa menancap fatal di jantungnya sampai mendorongnya dengan dahsyat hingga membentur dan menghancurkan tanah di bawahnya sampai berkeping-keping. Persis saat sang bos meraung kesakitan, seketika Dayoden mendarat di samping jantungnya yang tertancap pedang. Lalu dia pun bilang, "Untuk menangkapmu aku mengembara di gurun selama setahun. Aku akan menggunakan jantungmu ini untuk menebak Crayon. Sekarang matilah." Tanpa ampun, Dayoden menekankan pedangnya agar terus menusuk jantung sang bos lebih dalam lagi, sehingga energi kehidupannya pun terserap ke dalam pedang Crayon. Sehingga Crimson Drake tewas menggenaskan, gagang Crayon hancur terpental sebelum akhirnya tumbuh yang baru. Ngelihat itu, Dayoden kembali menggenggam pedangnya dan dia bilang, "Kau udah menjadi lebih kuat, Crayon." "Hah? Apa-apaan itu? Bicara dengan pedang? Apa kau benar-benar cuma orang tua gila? Tapi tetap aja kau bisa benar-benar mengalahkan Drake itu. Kau adalah orang tua yang sangat luar biasa kuat," kata Zeon yang ternyata berhasil selamat berkat menggantung setengah badan dengan tepi tebing. Mendengarkan Dayoden gak menyangka dirinya berhasil tetap hidup, Zeon pun mengaku kalau dirinya memang hampir mati. Tapi berkat tekad bajanya dalam urusan survival, dia mengontrol paksa pasir di belakang punggungnya dan menggunakannya sebagai dorongan agar kembali ke tepi tebing. Ngelihat retakan dimensi mulai tercipta di dalam dungeon tersebut, Dayoden segera mencengkram baju Zeon dari belakang sembari bilang, "Sekarang karena bosnya udah mati, dungeon ini akan segera runtuh. Kita harus cepat-cepat keluar." "Tapi kenapa kau mencengkramku?" tanya Zeon agak ketakutan. Mendengarkan itu, kakek tersenyum lebar sebelum akhirnya melempar Zeon ke portal dimensi sambil berteriak, "Selamat tinggal orang bodoh. Hei dasar orang gila, keparan kau bahkan lebih buruk dari Park Man-ho," balas Zeon yang kesal dirinya dilempar begitu aja ke dalam portal misterius. Namun siapa sangka portal tersebut ternyata membawanya keluar ke gurun luas yang artinya dia kembali ke dunia bumi. Berhubung si kakek ternyata ikutan keluar dari portal tersebut, Zeon yang muntah-muntah pasir akibat salah mendarat, dia pun nanya, "Di mana kita sekarang?" Dayoden merespon, "Apa maksudmu? Kita ada di luar dungeon. Retakan yang tercipta oleh dungeon yang runtuh adalah jalan keluarnya. Sekarang dengarkan orang bodoh. Aku butuh kemampuan manipulasi pasirmu itu. Tapi kau gak berguna kalau kau lemah seperti ini. Karena itulah aku memberikanmu pilihan." Sembari menunjukkan ke arah kanannya, si kakek pun melanjutkan, "Kalau kau pergi ke arah ini, kau akan sampai ke Neo Seoul. Apa kau mau kembali ke Neo Seoul dan menjalankan kehidupan aslimu? Atau kau mau mengikutiku dan menjadi orang bodoh yang lebih baik lagi? Aku gak tahu berapa lama waktu yang kau butuhkan kalau kau mengikutiku. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, atau bahkan puluhan tahun. Kita gak akan tahu sampai waktunya tiba. Jadi buatlah pilihanmu sekarang. Apakah kau akan kembali pada kehidupan yang familiar dan juga nyaman, atau melemparkan dirimu ke dalam pertaruhan dengan kemungkinan mati 99%. Pilih sekarang juga." Ucapan itu membuat Zeon bergucuran banyak keringat karena keputusan apapun yang dia pilih tetap aja akan menjadi tragedi yang nggak berkesudahan. Usai terdiam sejenak, akhirnya Zeon pun bersuara, "Pilihan katamu, jangan bercanda. Hei Pak Tua, apa kau udah gila? Kau ingin aku menyerahkan rumah, tempat tidur, dan tempat berteduh, lalu pilih untuk menjelajahi gurun panas ini bersamamu?" "Ya, tepat seperti yang kau katakan," balas Dayoden dengan tatapan yang serius. Mendengarkan itu, Zeon pun menanggapi, "Kalau begitu gak ada yang perlu dibicarakan lagi. Aku ikut denganmu. Saat ada seseorang yang menggangguku, terutama aku harus membalasnya. Tapi saat ini aku masih terlalu lemah untuk melakukan hal tersebut. Gak terkecuali dirimu. Kau adalah orang terkuat yang pernah kutemui. Kurasa aku gak akan pernah bertemu orang lain yang lebih kuat darimu. Karena itu aku yakin
Yakin apa? Yakin kau akan mati? Kata Dayoden yang sedikit menggoda. Sambil tersenyum penuh semangat, Zeon ngejawab, enggak. Aku yakin aku akan ikut denganmu. Aku bisa menjadi lebih kuat dari siapapun. Keyakinan tekad itu langsung ditantang oleh Dayoden agar dibuktikan. 6 jam pun berlalu. Zeon dan si kakek udah berjalan cukup jauh di bawah terik matahari yang super menyengat. Lebih dari 120 derajat. Zeon yang kelelahan mulai mencak-mencak. Apalagi Dayoden gak memberikannya istirahat sedikit pun dari panas terik yang membakar ini. Seiring langkah kaki Zeon semakin berat dan dia pun nyaris pingsan, Dayoden yang gak terlihat lelah sedikit pun bilang, kau ini memang benar-benar bodoh atau apa sih? Kau bahkan gak bisa memanfaatkan 1% dari kekuatanmu sendiri. Kau itu punya kemampuan memanipulasi pasir. Masa iya kau kesulitan berjalan di atasnya? Apa-apaan itu? Mendengarkan Zeon mengeluh kalau dirinya baru aja awaken dan ranknya masih di rank F, Dayoden langsung marah besar dan meneriakinya dengan keras. Cukup dengan omong kosongmu itu bocah. Siapa yang peduli kalau kau adalah rank F ataupun rank S? Apa kau pikir orang-orang terlahir sebagai rank S begitu saja? Kalaupun iya, mereka cuma terlahir dengan keberuntungan. Terus kenapa? Apa kau mau menyerah hanya karena kau gak diberkahi? Bagi sebagian banyak orang, kau ini udah sangat diberkahi, bodoh. Kata-kata berkah itu sungguh menusuk tajam ke dalam hati Zeon. Daripada mengeluh, Dayoden meminta Zeon mencari cara untuk menggunakan kekuatannya. Kau sendiri yang tahu bagaimana cara yang terbaik. Cara menembus batasan, terus berkembang, termasuk cara memanfaatkan kekuatanmu sendiri. Kau harus cari tahu itu sendiri. Berhubung Zeon meneteskan air mata haru setelah mendengarkan nasihat tersebut, Dayoden yang kesal langsung menjepit bahu Zeon dengan keras sambil bilang dengan kejam, kau mengerti nggak? Brengsek, kalau kau nggak bisa, anggap aja kalau kau udah mati. Ah iya, aku mengerti, lepaskan aku, jerit Zeon yang melengking di tengah gurun pasir itu. Atas nasihat tersebut, Zeon pun mulai melakukan manipulasi pasir di sekitarnya. Berdasarkan percobaan awal, dia jadi tahu kalau jarak pasir yang bisa dia kendalikan hanya sekitar 5 meter untuk saat ini. Berbagai metode manipulasi mana langsung Zeon coba agar langkah kakinya terasa ringan di atas pasir. Ngelihat Zeon gak berhenti bereksperimen supaya menemukan cara terbaik, Dayoden pun tersenyum dan dia bilang dalam hati, rasanya seperti kembali menjadi muda. Dia bisa terus mencoba tanpa menyerah. Itulah keuntungan saat kau masih muda. Dia memang masih rank F, tapi kekuatan dan pengendalian mananya udah berada di tingkat E dan juga D. Jika dia orangnya, dia pasti... Belum habis si kakek menyelesaikan ucapannya dalam hati, tiba-tiba Zeon berteriak kegirangan karena berhasil menemukan cara terbaik melangkahkan kaki di atas pasir yang membuat kakinya tenggelam. Dia buru-buru mengejar Dayoden untuk memamerkan kemampuan barunya. Pak tua, lihat ini. Aku hanya mengandalkan pasir yang menyentuh kakiku dan sekarang aku bisa berjalan jauh lebih mudah. Kau gak bisa melakukannya, bukan? Aku bisa jalan dengan nyaman. Kau sendiri gimana, Pak tua? Mendengarkan ejekan anak baru kencur yang baru aja bisa sedikit pengendalian mana di kakinya, spontan Dayoden langsung menjitak kepala Zeon hingga dia tersungkur keras ke pasir. Setelahnya si kakek bilang lagi, kau ini cukup menyebalkan mengikutiku seperti itu. Jangan buang energimu untuk hal yang gak perlu. Kau hanya akan terbunuh kalau terus bersikap seperti itu. Kita nggak punya waktu lagi, jadi cepat bangun. Hei brengsek, woi, bernafas. Jangan lupa bernafas, bodoh. Dan inilah pahlawan baru kita, Zeon. Sok-sokan nantangin kakek awakener terkuat. Baru kena jitak kasih sayang sekali aja dari Dayoden. Dia langsung modar konyol di atas pasir gurun. Gak berselang lama, Zeon pun siuman setelah malam hari. Usai memberikan sepotong dendeng kepada Zeon, si kakek pun bilang lagi, makan dan dengarlah. Ini cerita tentang masa saat aku masih seperti kau. Dulu meski kau lemah atau lebih parah dari yang lainnya, survival bukan sesuatu yang penting. Faktanya melindungi yang lemah bahkan dianggap sebagai sesuatu yang terhormat. Bisa kau bayangkan itu? Tapi seperti yang kau tahu, dunia udah berubah total. Bagimu dunia ini mungkin normal, tapi aku gak bisa terbiasa dengan semua ini karena aku tumbuh di dunia yang berbeda dari sekarang. Kalau kau siap mati, maka teruslah berbaring sampai busuk. Tapi kalau enggak, maka berdirilah dengan dua kakimu sendiri, dasar bodoh.
Mendengarkan nasihat itu, Zeon pun mencoba duduk dan dia mendapatkan tambahan satu dendeng lagi. Sembari melahap dendeng pemberian kakek berikutnya, Zeon bilang dalam hati, aku memang udah menduga, tapi dia sungguh udah hidup sangat lama. Seberapa lama dan sebanyak apa ingatan yang terkumpul dalam dirinya. Tapi dia masih makan dendeng yang sama, dia nggak mengunyahnya. Dia melembutkannya dengan air liur di tengah gurun pasir tanpa air. Mungkin caranya itulah yang benar. Harusnya dia memberitahuku sejak awal. Daripada memberikanku ikan, dia lebih seperti mengajariku cara menangkap ikan. Ya, lagi pula aku pun nggak pernah lihat ikan selama ini. Malam di gurun pasir pun semakin dingin, membuat Zeon bersin-bersin dan gemetaran selagi membayangkan kakek tua di sampingnya beneran gila karena menghabiskan semalaman bicara sendirian. Seketika si kakek memerah jubahnya untuk minum air saat Zeon sendiri sedang kehausan berat. Kesal ngelihat Dayoden gak memberikan bagian minuman sama sekali, Zeon pun mencoba menjilat kain yang melilit lengannya sembari bergumam. Jadi dia memeras embun dari bajunya lalu meminum itu. Pantas aja dia tidur dengan semua bajunya dibentangkan begitu. Kau tunggu aja Pak Tua gila, aku bersumpah akan membalas tingkahmu suatu hari nanti. Baru aja dia mengatakan hal tersebut dalam benaknya, tiba-tiba Dayoden kembali memanggil Zeon dengan julukan bocah bodoh yang membuat dia kesal setengah mati. Tapi kemudian si kakek pun nanya, apa kau mulai merasakannya? Masakan apa? Tanya Zeon kebingungan. Tiba-tiba Zeon merasakan semacam getaran di gurun pasir. Dan seiring getaran itu semakin kuat, dia pun yakin kalau nggak sedikit yang sedang datang ke arah mereka. Benar aja, nyatanya saat ini mereka sedang dikepung oleh segerombolan Bighorn Hyena, monster noktural yang biasanya ditemui di waktu fajar. Melihat para kawanan monster meneteskan air liur mereka, Dayoden pun bilang, apa orang bodoh sepertimu bisa bertahan sendiri? Atau kau butuh bantuanku lagi? Tiba-tiba satu tembakan pasir melesat tajam dan langsung menewaskan salah satu hyena yang berada di sana. Zeon yang menembakkan pasir itu barusan bilang sambil tersenyum, kau sungguh akan membantuku. Aku gak butuh Pak Tua, akan kutangani ini sendiri. Aku akan bertahan. Di ujung teriakan itu, seketika para hyena tersebut langsung maju menyerbu secara serentak. Tanpa ragu Zeon menembakkan beberapa tembakan pasir untuk mengalahkan hyena yang menyerang dari depan. Dan untuk menyerbu dari arah belakang, dia segera melemparkan pasir di belakang punggungnya sehingga para hyena itu tertusuk dan tercabik-cabik oleh ledakan pasir tajam. Tapi karena jumlah mereka sangat banyak, Zeon pun berteriak kesal. Gah, anjing-anjing gila ini, sialan, ada berapa banyak jumlah kalian? Kalau begini terus aku akan mati kehabisan mana? Jauh sebelum mereka mencabik-cabik diriku, aku butuh rencana. Berpikirlah. Dalam benaknya Zeon tahu persis kekuatan mentah bukan jawabannya. Dia butuh efisiensi dan juga kontrol mana yang lebih baik. Gimana cara bertarung dengan memakai mana lebih sedikit? Pikirkan. Baru aja mengatakan itu dalam benaknya, tiba-tiba seekor hyena menggigit lengan kanannya. Ngelihat itu, Zeon meninju hyena tersebut dengan wajah murka sembari berteriak, brengsek, aku sedang berpikir di sini. Keparat pengecut sialan. Seiring bekas gigitan itu meninggalkan lubang di lengannya yang mirip seperti lubang angin, tiba-tiba Zeon mendapatkan sebuah ide brilian. Saat para kawanan hyena kembali menyerbunya dari arah belakang, Zeon pun bilang, benar, lubang. Aku hanya perlu membuat lubang. Seperti ini. Diiringi seringai licik di wajahnya, pencerahan mematikan itu pun tereksekusi. Puluhan tombak pasir kecil melesat serentak menembus kepala kawanan hyena tanpa ampun. Cepat, efisien, dan murni eksekusi brutal. Selagi Zeon menikmati pertarungan dengan teknik pasir barunya yang efisien, si kakek malah tertawa dengan lebar. Kau ngapain? Ini geli anjing sialan. Saking kokolnya otot yang Dayoden miliki, gigi tajam hyena copot sekaligus saat mereka menggigit lengannya. Lalu sambil menghunuskan pedang di punggungnya, Dayoden pun melanjutkan, aku gak bisa membiarkan anjing yang menggigit manusia tetap hidup. Kalian semua akan mati di sini sekarang juga. Ngelihat tawa iblis yang terpancar dari wajah Dayoden, Zeon pun berteriak panik, tunggu, kakek tua itu mulai lagi. Tanpa peduli pada ucapan Zeon, seketika Dayoden mengerahkan teknik pedang kolosal miliknya. Satu tebasan pedangnya yang begitu berat dan terlapisi aura pekat menghempaskan pasir layaknya ledakan bom raksasa. Untungnya Zeon mampu berlindung di balik barrier pasirnya sendiri. Seiring para hyena terhempas dahsyat semua sekaligus, menyisakan titik ledakan besar barusan yang penuh dengan darah segar mereka.
Selagi Zeon masih syok dan terpana dengan kemampuan si kakek yang terlalu gila, Dayoden sendiri saat ini sedang menginjak hyena betina alpha yang masih hidup. Bersamaan dengan si betina mengerahkan petir di tanduknya sebagai upaya pertahanan terakhir, Dayoden pun terkejut kalau si betina ternyata memiliki force field, yang artinya dia adalah monster B-rank ke atas. Parahnya, petir besar sekalipun gak mempan terhadap Dayoden. Malahan dia menggunakan petir si hyena betina untuk menghilangkan pegal-pegal di pundaknya. Begitu terapi pijat petir selesai, si kakek langsung melepaskan tinju keras yang menghantamkan perut si betina tersebut dengan sangat kuat, membuat dia langsung tewas di tempat. Sebelum beranjak dari sana, nggak lupa Dayoden mematahkan tanduk si betina karena setahu dia tanduk itu sangat berguna. Selain punya atribut lightning, kalau ditempa dengan benar bisa menjadi senjata yang bagus. Setelahnya dia juga memberikan Zeon sebuah belati dengan alasan si bocah harus bertanggung jawab untuk makanannya sendiri mulai sekarang. Usai mengambil bagian daging hyena yang bisa dimakan, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan saat matahari pagi mulai terbit. Dalam perjalanan di gurun pasir sejauh mata memandang itu, tiba-tiba Zeon merasa heran karena ada kelembapan. Dalam hatinya dia bilang, "Apa aku berhalusinasi?" Enggak, kakek itu juga melihat ke arah yang sama. Itu artinya sungguh ada. Tepat di balik gundukan pasir itu ada sebuah oasis. Daripada penasaran, Zeon berjalan duluan menaiki gundukan pasir, lalu seketika wajahnya full senyum sembari bilang, "Wah, ini sungguhan oasis yang udah lama dirumorkan." Di tengah neraka pasir yang melahap segalanya, setetes air adalah kemewahan yang sangat absurd. Namun kini sebuah oasis udah terhampar nyata, mematahkan kemustahilan sekaligus menjadi secercah harapan di dunia yang telah mati itu. Tanpa basa-basi, Zeon segera menuruni lubang oasis itu dengan penuh sukacita. Apalagi udah beberapa hari mereka nggak minum air secara langsung. Selagi si kakek yang terlihat kesal dengan tingkah Zeon yang sembarangan itu, Zeon malah membenamkan kepalanya ke dalam air guna melepaskan dahaga yang tertahan berhari-hari, sekaligus mendinginkan tubuhnya yang kelewatan panas. Baru aja berusaha menyegarkan tubuhnya, tiba-tiba mata Zeon terbuka dengan lebar karena ngelihat satu cahaya menyilaukan dari dasar air. Hah, kok rasanya? Kenapa aku tiba-tiba mengantuk? Batin Zeon usai menatap cahaya itu beberapa detik. Tapi tiba-tiba matanya kembali melotot lebar saat si kakek berteriak dengan lantang, "Woi, sadarlah, dasar kemarahan bodoh!" Berhubung Zeon masih aja nggak beranjak dari sana, Dayoden terpaksa ikut turun ke dalam oase karena siapa sangka cahaya menyilaukan itu ternyata berasal dari monster ikan raksasa yang kini siap melahap Zeon dengan mulut besarnya dan juga taring yang tajam. Untungnya si kakek cepat bereaksi menarik tubuh Zeon dari oasis, sehingga saat monster mengatup mulutnya dengan keras, dia cuma mendapatkan udara kosong. Selagi Zeon masih shock melihat monster sebesar itu nyaris melahapnya, tanpa ragu Dayoden melompat tinggi ke atas dan menghunjamkan pedangnya dengan satu lemparan ke bawah, membuat si monster langsung tewas seketika. Seiring cipratan air dari hempasan tubuh si monster menciptakan fenomena pelangi yang langka di gurun pasir, Dayoden pun bilang ke Zeon, ini adalah Shenmue. Dia memancing mangsa dengan cahaya di dahinya, lalu melahapnya tanpa ampun. Saking kesalnya dengan tingkah Zeon yang bodoh barusan, tanpa ragu si kakek meninju pipi Zeon sampai dia terjatuh sebelum akhirnya memberikan ceramah yang keras. "Apa aja yang kau lakukan dengan semua yang telah kuajarkan kepadamu, dasar bodoh? Cuma karena kau sedikit beradaptasi, kau pikir kau udah hebat sekarang. Orang bodoh sepertimu inilah yang akan mati duluan di gurun pasir ini. Mengerti, dasar keparahan bodoh." Puas memarahi kebodohan dari Zeon, Dayoden pun menyuruhnya untuk menguliti monster tersebut. Secara Shenmue adalah monster rank C, kulit perutnya itu lembut dan elastis, jadi sempurna untuk menjadi jubah. "Sebentar, apa kau butuh jubah tambahan?" tanya Zeon agak kebingungan. Mendengarkan itu, emosi Dayoden kembali melonjak dan dia pun berteriak dengan keras, "Bukan untukku, buat untuk dirimu sendiri, dasar goblok. Kenapa kecerdasanmu itu terus menurun, hah? Pasti ada alasannya. Apa seseorang merapalkan petrification di otak kirimu dan corrosion di otak kananmu? Kenapa kau gak bisa memikirkan itu?" Setelah ceramah keras yang nyaris meledakkan telinga tersebut, gak lupa Dayoden cerita ke Zeon kalau Shenmue sangat mirip dengan ikan yang dulu pernah hidup di bumi. Jadi karena Zeon ini gak pernah lihat ikan sebelumnya, si kakek memintanya agar memperhatikannya baik-baik atau enggak usah sama sekali. Berhubung kulit si monster ikan lebih alot dari dugaan, Zeon pun mencoba memfokuskan mananya pada belati guna meningkatkan daya potong. Dia juga menyikis sirip si monster tipis-tipis supaya bisa digunakan sebagai jarum jahit.
Dengan menggunakan kulit si monster sebagai bahan jubah, jarum dari sirip, serta benang dari urat daging, Zeon pun segera menjahit sendiri jubah yang akan dia gunakan. Sayang, skill menjahitnya terlalu ampas, sehingga hasil jahitan jubah itu pun kelihatan sangat aneh. Sampai-sampai Dayoden yang heran pun bilang, "Kau ini bisa-bisanya mengubah ikan langka menjadi sampah. Aduh." Setelah melakukan eksperimen jahit selama 8 kali hingga waktu yang berganti malam, barulah Zeon menyelesaikan pembuatan jubah yang layak dipakai. Saat dia merayakan keberhasilannya itu, tiba-tiba Dayoden menyuruhnya untuk memakan Senmou Gallbladder yang katanya adalah obat super langka. Berhubung si kakek juga tetap memaksa agar dirinya memakan hati raksasa monster ikan tersebut sampai habis, suka nggak suka Zeon pun melahapnya daripada kena hajar sampai mati oleh si kakek gila ini. Namun tiba-tiba Zeon tersentak dan dia bilang dalam hatinya, apa ini? Rasanya kok seperti sedang makan awan. Gak peduli seberapa banyak yang aku telan, kenapa aku gak kenyang-kenyang? Ya setidaknya aku bisa menghabiskannya dengan cepat, iya kan? Baru aja Zeon mengatakan itu dalam benaknya, seketika si kakek kembali bersuara, "Dasar bodoh, kalau kau makan terlalu cepat, yang ada malah Hah? Apalagi yang kau bicarakan Pak Tua?" tanya Zeon kebingungan. Namun, tanpa sepengetahuan Zeon saat ini, saripati hati tersebut mulai bereaksi dengan tubuhnya. Apa ini? Teriak Zeon kesakitan seiring sekujur tubuhnya pada sakit semua termasuk merasakan panas yang luar biasa. Tubuhku, manaku, semuanya menjadi kacau. Sakit sekali, rasanya seperti ada matahari di dalam perutku. Jika terus seperti ini aku sungguh akan... Batin Zeon yang panik bersama dengan jeritan histerisnya yang terus melengking di gurun pasir malam hari. Ngelihat itu, Dayoden yang kesal pun bilang, "Tahan itu idiot, semuanya seperti oasis ini. Kau akan segera lenyap di pasir hisap seolah-olah kau nggak pernah ada. Bahkan di sana Senmou terlahir kembali dan kembali lagi. Begitulah siklus kehidupan ini berputar." Sialan kau Pak Tua, hentikan ocehan dramatismu itu. Cepat selamatkan aku, teriak Zeon yang kini tubuhnya makin memerah dan mulai mengepulkan asap. Parahnya si kakek sengaja mengabaikan kondisi Zeon, membiarkan dia terus menjerit sepanjang malam. Tapi penderitaan sepanjang malam itu segera membuahkan hasil di pagi harinya. Saat Zeon terbangun akibat kaget oleh tingkah aneh si kakek, dia pun merasakan tubuhnya seperti ada yang berbeda. Sambil mengepalkan tinjunya dengan keras, Zeon pun bilang dalam hati, "Aku merasa bobot tubuhku semakin ringan seperti butiran pasir. Otot-ototku terasa kuat seperti kawat, dan manaku mengamuk seperti badai. Apa yang terjadi? Kenapa tubuhku mendadak berkembang sepesat ini?" tanya Zeon penasaran. Sambil sarapan pagi dengan sisa daging monster ikan, Dayoden menjawab, "Itu berkat Senmou Gallbladder, obat yang gak tertandingi bagi mereka yang menyeberangi gurun pasir. Obat itu memberikan kekuatan untuk menahan panas matahari dan juga pasir. Bagi karavan, itu senilai sebesar Magic Stone. Sepertinya berhasil lebih dari yang kukira. Selamat bocah idiot." Mendengarkan itu, Zeon pun kembali bertanya dengan heran, "Hal semahal itu, apa kau yakin memberikannya kepadaku dengan cuma-cuma?" Itu karena kau sangat lemah bodoh. Jika aku mau menyeretmu, setidaknya kau harus sedikit berharga. Udah jangan banyak ngomong lagi, makan semua sisa daging itu. Kita nggak akan pergi sampai menghabiskan semua sisa Senmou itu. Tanpa terasa, mereka berdua udah berpesta selama 4 hari penuh dalam melahap daging monster ikan tersebut. Seiring yang tersisa hanya tulang belulang Senmou. Dayoden pun mengajak Zeon untuk melanjutkan perjalanan. Ajakan itu kini disambut Zeon dengan penuh antusias karena dirinya sekarang udah memiliki kekuatan baru dalam mengarungi bahaya di gurun pasir. Nggak berselang lama lanjutan perjalanan mereka tiba-tiba dihambat oleh badai pasir. Di satu sisi Zeon merasa senang karena dengan kemampuannya yang sekarang, badai itu hanya seperti angin sejuk. Tapi jujur dia merasa heran ngelihat si kakek bisa terus berjalan tanpa beristirahat. Kenapa sih kau diam aja selama beberapa hari? Apa dia mengalami monopause pria atau semacamnya kah? Hei, kita udah berjalan selama 2 minggu penuh. Apa kau tahu arah jalannya? Kenapa diam aja? Tanya Zeon heran seiring dengan Dayoden terus melangkah ke depan tanpa menggubris perkataan apapun darinya. Tiba-tiba muncul seekor semut raksasa di belakang Zeon yang siap untuk menyerang. Tapi Zeon yang sekarang udah berbeda. Bahkan tanpa menatap ke arah si semut yang menerjang tersebut, dia bisa menembakkan kekuatan pasirnya yang menghantamkan langsung kepala si monster dengan begitu keras.
Saat Zeon mengira satu tembakannya barusan udah tuntas dan dia merasa bosan karena harus melangkah tanpa tahu arah, tiba-tiba dia tersentak saat mendapatkan semut yang dia tembak dengan pasir ternyata masih hidup. Berkat cangkang kepalanya yang cukup keras menahan tembakan, harusnya cangkang yang penyok sekaligus retak itu akan tembus dan menewaskan si semut jika ditembak di tempat yang sama sekali lagi. Siapa sangka semut raksasa itu nggak sendirian. Dengan kemampuan deteksi pasirnya, Zeon bisa langsung tahu kalau di bawah kakinya sekarang udah berkumpul beberapa semut lain yang bersembunyi di bawah pasir dan siap untuk melahapnya. Sadar akan hal tersebut sambil jongkok dan mencharge pasir di tangannya, Zeon pun bilang dengan tatapan yang dingin, "Baiklah, jika kalian mau menyerang, keluar sekarang juga. Karena jika aku tertinggal, patua itu akan menghabisiku. Matilah kalian." Dan para ragu, Zeon menghantamkan tangannya ke tanah gurun pasir sehingga para semut itu pun melonjak ke permukaan dalam keadaan kaget luar biasa. Seketika Zeon langsung mengerahkan teknik andalannya yaitu Sand Blaster. Dengan teknik itu Zeon mampu menciptakan banyak tombak pasir sekaligus yang melonjak kuat ke atas sehingga para semut itu pun terhempas jauh dari lokasi Zeon. Tapi yang bikin Zeon makin kesal, si kakek tetap aja lanjut pergi menjauh darinya tanpa penjelasan apapun. Memaksanya harus mengejar dalam keadaan yang masih bertanya-tanya. Namun dalam pengejaran itu, tiba-tiba mata Zeon melotot besar karena merasakan sesuatu dalam jangkauan radius 10 meter. Faktanya sekarang Zeon selalu dalam keadaan waspada, nggak pernah lagi sekalipun dia lengah. Skill deteksi membuatnya bisa bereaksi dalam sekejap, kapanpun Magic Beast muncul. Tapi apa yang Zeon rasakan sekarang sungguh sangat berbeda. Yang dia rasakan saat ini bukan hanya sekedar beast, tapi sesuatu yang lebih mengerikan. Seketika para semut raksasa yang nggak terhitung jumlahnya melompat keluar dari dalam pasir, membuat Zeon heran dari mana semut tersebut bisa datang sampai sebanyak itu. Awalnya Zeon mau meminta tolong pada si kakek, tapi berhubung si kakek malah menjadi penonton dengan santai di atas pilar pasir, Zeon pun bertekad kalau dia wajib berjuang sendiri untuk saat ini. Seiring para semut menerjang ke arahnya, sekaligus spontan Zeon langsung menciptakan banyak tombak pasir tajam di sekitarnya sambil bilang, "Gak mungkin patua itu gak merasakan ini." Yang artinya itu adalah misi yang dia berikan untukku. Serangga sialan ini, mau mereka ada ratusan ataupun ribuan, namanya serangga tetaplah serangga. Tanpa ampun Zeon menembakkan semua tombak pasirnya sekaligus ke arah para monster sehingga menciptakan ledakan pasir raksasa. Sayang jumlah para monster memang terlalu banyak sehingga tiba-tiba ada satu semut yang berhasil maju untuk menjapit leher Zeon. Untungnya Zeon sigap melakukan front flip untuk menghindar dan dia pun segera mencak-mencak. Sialan! Aku tarik kembali kata-kataku. Berapa banyak sebenarnya jumlah serangga sialan ini? Bersekongkol melawanku seperti pengecut. Kalian gak punya rasa malu sama sekali, ha? Bertarunglah denganku satu lawan satu seperti pria sejati. Udah pasti semua teriakan itu sia-sia. Malahan lebih banyak monster semut yang menyerbu secara serentak. Meski sempat terluka akibat serangan para semut sekaligus, Zeon yang kini mampu menguasai pasir dengan benar. Dia pun terbang ke atas menggunakan pasirnya sebagai pijakan. Anjir, jadi gara beneran nih. Sadar kalau gurun pasir di bawah adalah sarang monster tersebut, Zeon pun berniat harus naik ke tempat yang lebih tinggi guna menilai situasi. Saat dia begitu yakin para serangga itu gak bisa bertarung di udara, tiba-tiba Zeon menjerit kesakitan karena seekor semut tiba-tiba udah menggigit kakinya dari belakang. Betapa kagetnya Zeon ngelihat semut raksasa yang menggigitnya. Ternyata menggunakan kawanan mereka secara bertingkat dalam jumlah yang gak terhitung. Persis seperti manjat pinang dengan personel yang masif. Gak heran ada semut monster yang mampu mengejarnya yang sedang terbang tinggi ke atas. Belum sempat Zeon meredakan rasa kagetnya itu, tiba-tiba monster tersebut menarik paksa kaki Zeon dengan sangat kuat sampai dia terbanting dahsyat ke tanah, membuat matanya memutih, mulutnya memuntahkan darah segar akibat benturan yang terlalu kuat dialami oleh tubuhnya. Parahnya, meski Zeon nyaris tewas akibat serangan gerombolan semut yang gak terhitung itu, Deoden tetap aja di posisi duduknya, gak bergerak sama sekali. Ngelihat itu Zeon yang kepalanya akan dicengkram oleh monster semut pun bilang sambil tersenyum lebar, "Parat, lihat aja gimana aku bisa bertahan dari ini." Seiring pasir kembali berterbangan akibat Zeon mengerahkan lagi kemampuannya, Deoden mengakui kalau semangat si bocah ini lumayan bagus. Menurutnya di dunia yang telah menjadi gurun, kemampuan Zeon adalah anugerah yang sangat luar biasa. Kau bisa aja menggunakan kekuatan itu untuk menjalani hidup mewah tanpa menyadari kalau kau mungkin adalah mangsa yang paling empuk.
Kalau ada satu hal yang nggak berubah bahkan setelah dunia runtuh, itu adalah keserakahan orang-orang bodoh yang haus akan kekuasaan dan juga berpikir kolot. Kekuatan para Awakener adalah kekuatan itu sendiri. Nggak ada yang mereka inginkan selain kekuatan yang kau miliki. Kau ingin menjadi kuat, kau ingin bertahan hidup. Kalau kau berhasil bertahan hidup selama ini sebagai makhluk yang lemah, maka inilah saatnya untuk bertahan hidup sebagai salah satu Awakener. Nah, sekarang di dunia yang gila ini, cobalah untuk bertahan hidup sampai akhir. Ucapan Dayoden tersebut adalah realita kehidupan di bumi sekarang. Kekuatan pasir Zeon adalah pisau bermata dua, anugerah sekaligus kutukan yang memancing predator. Ultimatum Dayoden kini mutlak, Zeon mati tergilas oleh mangsa atau bangkit mendominasi neraka gurun sebagai Awakener sejati. Sebenarnya sampai detik ini pun Dayoden masih belum bisa melupakan tragedi 100 tahun yang lalu. Kala itu Dayoden melihat sendiri gimana umat manusia begitu nggak berdaya. Betapa banyak orang yang mati sia-sia di depan matanya, rekan-rekannya, tetangganya, anggota keluarga, bahkan putrinya juga. Dayoden benar-benar gak bisa melindungi apapun. Layaknya pecundang terbesar di dunia, dia kehilangan semua orang tepat di depan matanya. Tapi menurut si kakek ini, situasi Zeon jauh berbeda. Menurutnya Zeon punya kemungkinan untuk menjadi apa saja. Lemparkan dirimu ke dalamnya dan lewati batas antara hidup dan mati sebagai hasilnya. Kau akan menjadi lebih kuat dari dirimu sekarang, kata Dayoden sambil tersenyum seiring ngelihat Zeon mampu mengerahkan teknik baru untuk melawan para semut tersebut. Dengan wajah penuh amarah dan juga darah, Zeon teriak dengan lantang. Bukankah kalian merasakannya juga? Kalau kalian semua udah tamat, Ultra High Pressure Compressed Sand Missile itu adalah teknik yang paling sederhana dan juga bodoh. Tapi kalau aku memasukkan gravitasi, kekuatan angin dan semua energi yang bisa kugunakan, kekuatannya akan menjadi puluhan kali lebih besar. Seketika teknik pasir itu menghantamkan para semut dengan dahsyatnya, menciptakan ledakan pasir yang membumbung tinggi ke udara. Ngelihat dahsyatnya ledakan yang dia ciptakan, Zeon pun kembali teriak, "Dengan ini, kalian semua tamat! Sebelum aku bisa tumbuh lebih jauh lagi, ini adalah kekalahan kalian karena nggak menghabisiku." Dalam sekejap, ledakan beruntun dari teknik tersebut memporak-porandakan tanah di hadapan Zeon hingga nggak ada satupun semut yang tersisa di sana. Ngelihat itu, Zeon pun tertawa puas dan dia bilang, "Kakek, apa kau lihat ini? Aku akan menghabisi semua keparat ini." Baru aja mengatakan itu, tiba-tiba Zeon terperanjat karena secara mendadak dia dicengkram monster semut dari belakang. Dan yang bikin dia heran, semut itu nggak terasa sedikit pun hawa kehadirannya. Selagi berusaha melepaskan cengkraman semut yang membuat tubuhnya semakin mengucurkan darah, Zeon pun bilang, "Still, enggak mungkin makhluk seperti ini bisa menggunakan teknik tingkat tinggi seperti itu. Kalau begitu, apa ini adalah racun? Pantas saja manaku nggak bisa dikendalikan dengan baik sejak tadi. Apa ini racun yang memblokir titik mana? Dasar keparat dengan hal seperti ini." Seketika teriakan itu menjadi hening karena luka yang dialami Zeon benar-benar mencapai batas kemampuan fisiknya. Tanpa sadar, dia ditarik paksa ke bawah pasir, terbaring lemas di dalam sarang para semut-semut tersebut. Tiba-tiba kawanan larva pun mendekati Zeon dan salah satunya mencoba menghisap lengan kanannya, di mana lengan itu terlihat dengan mark satu garis lebih terang daripada yang lain. Seiring larva yang lain juga menghisap tubuhnya, Zeon makin pasrah dan dia bilang dalam hati, "Tubuhku gak mau bergerak. Kalau begini terus aku akan dimakan hidup-hidup. Sekarang bagaimana? Apa ini sudah berakhir? Hidupku udah berkelebat di depan mataku. Apa ini?" Menolak dirinya mati begitu saja, tanpa ragu Zeon pun menghantamkan larva yang menggigit tubuhnya, sehingga induk semutnya shock melihat Zeon masih bisa bergerak. Sial! Gak ada satupun kenangan indah yang berkelebat di depan mataku. Ini benar-benar gak adil. Aku gak bisa mati seperti ini. Dasar semut-semut terkutuk. Di ujung teriakan penuh tekad tersebut, tanpa Zeon sadari, kini garis mark di lengannya berubah menjadi dua yang bersinar. Dan seketika pasir yang mampu Zeon kontrol bertambah lebih banyak, membuat para monster tersebut terdiam merinding menghadapi ledakan pasir yang jauh lebih dahsyat lagi.
Dalam sekejap Zeon sadar kalau dirinya berhasil naik satu tingkat, stigmanya telah menghilang, dan stamina serta mananya meluap-luap saat ini. Sambil ngeliat dua garis yang bersinar terang di tangannya, Zeon pun bilang, "Apa aku berevolusi dibandingkan saat aku masih rank F, kekuatan dan mana aku berada di tingkat yang sama sekali berbeda." Tapi dia nggak terluka sedikit pun. Selagi Zeon terkejut ngeliat semut paling besar masih hidup, sang bos semut itu pun menerjang sekuat tenaga, memaksa Zeon menghindari sambil berguling ke samping. Keparat itu! Dia menghancurkan tembok gua seolah-olah itu cuma dinding pasir. Sebenarnya seberapa kuat dia ini? Teriak Zeon yang kemudian langsung menembakkan teknik pasir barunya secara bertubi-tubi kepada bos monster tersebut. Sayang, tembakan teknik itu nggak membuat bos semut bergeming sedikit pun. Jangankan terluka, tergores pun enggak. Sadar kalau bos semut itu benar-benar kuat, dengan tangan yang penuh dengan urat, Zeon mengambil tanah di bawah kakinya sembari bilang, "Aku nggak akan menang kalau begini. Sebanyak apapun aku menyerang sekarang, aku bahkan nggak akan meninggalkan bekas pada si bajingan itu." Kalau begitu berpikirlah cara untuk mengalahkan zirah yang gak bisa dihancurkan. Bukan menghancurkannya, bukan menembusnya, tapi merobeknya. Di ujung ucapan itu Zeon mengontrol pasirnya layaknya teknik cengkraman yang sama persis seperti Gaara. Seiring pasir mulai menyelimuti si bos monster yang membuat dia benar-benar terkejut, Zeon pun bilang lagi, "Ya, kalau itu gak bisa dihancurkan, maka aku akan memelintir zirah itu dan merobeknya sampai habis terkoyak." Seketika semut raksasa itu menjerit histeris kesakitan, tapi dia pun juga mengeluarkan sesuatu yang bersinar di mulutnya. Hal itu menciptakan gelombang kejut yang membuat mata Zeon sampai memutih untuk sesaat. Semut gila itu, ini apa lagi sekarang? Frekuensi rendah, bukan frekuensi tinggi. Kalau begini terus telingaku akan meledak. Dasar kau keparat. Kau masih menyembunyikan hal seperti ini sampai akhir, kata Zeon sembari memperkuat cengkeraman pasirnya saat telinganya sendiri terus aja menyemburkan darah. Pertarungan pun berlanjut menjadi adu ketahanan. Baik Zeon maupun bos monster tersebut melepaskan teknik terbaik masing-masing demi mencelakai lawannya. Ayo kita lakukan, Keparat. Entah aku yang mati atau kau yang mati. Mari kita cari tahu sampai salah satu dari kita mati. Majulah, Keparat. Di ujung teriakan penghabisan Zeon dalam adu ketahanan yang super intens tersebut, tiba-tiba pandangannya gelap yang membuat dia terhuyung ke tanah. Sering dia jatuh, Zeon kebingungan dan dia bilang dalam hati, "Apa? Kenapa tubuhku? Sial, batasanku sudah. Tubuh sialan ini sangat lemah." Tepat saat Zeon akan terjatuh ke tanah dan pandangan matanya hitam pekat, tiba-tiba Dayoden datang menangkap tubuhnya sambil tersenyum dengan lebar. Mendengarkan Zeon yang lemas pun bilang sambil tersenyum kalau dia akan membiarkan si kakek memberikan serangan terakhirnya. Dayoden pun merespon, "Dasar bocah nakal urakan. Ya, aku rasa kau gak sepenuhnya gak berguna. Queen Anne itu adalah Rengsi. Dia jauh lebih kuat darimu. Meskipun begitu, kau gak menyerah dan terus melawannya. Bahkan saat kematian menghampirimu, kau pantas untuk hidup." Ternyata Queen Anne barusan kepalanya udah dipenggal oleh Dayoden sendiri. Zeon yang ingin istirahat sejenak di bangkuan si kakek pun membalas, "Hehehe, aku gak bisa mendengar satu kata pun dari apa yang kau katakan. Gendang telingaku rusak total." Mendengarkan itu si kakek malah merasa biasa saja. Malahan dia segera membawa Zeon ke tempat yang ada semacam bola kristalnya. Saat Zeon nanya apa bola itu, Dayoden sengaja gak menjawabnya, tapi menuliskan kata-katanya pada dinding sarang berhubung Zeon terlihat tuli untuk saat ini. Tulisannya itu mengatakan, "Makanlah telur Queen Anne ini. Ini obat rasa stroberi." Sontak tulisan itu membuat Zeon merinding. Jangankan stroberi, obat dari kakek gila ini kemarin aja bikin sekujur tubuhnya serasa dipanggang. Berhubung agak was-was dengan telur tersebut, Zeon yang penasaran pun nanya, "Kek, untuk jaga-jaga aku tanya terlebih dahulu, ini nggak akan sakit seperti Shenmue Gallbladder, bukan? Ya, kau mungkin bakal mati kalau memakannya." Berhubung jawaban Dayoden itu nggak terdengar karena telinganya sedang tuli dan ekspresi si kakek cuma santuy begitu saja, Zeon pun melahap telur itu dengan sekali telan. "Oh, apa ini? Anjir, kok enak ya? Ada lagi nggak?" Baru aja Zeon mengatakan hal tersebut dengan antusias, tiba-tiba Zeon kaget luar biasa seiring sekujur tubuhnya mengeluarkan banyak duri yang mengerikan. Tanpa Zeon sadari, faktanya memakan telur Queen Anne akan menciptakan kondisi organ inversion.
Secara literal, itu artinya usus yang terpelintir dan terbalik. Telur Queen Anne adalah racun yang sangat mematikan. Meski sedikit saja, racun itu bisa membalikkan organ dalam manusia secara paksa. Organ penggunanya akan tertusuk dan terpelintir seakan oleh duri, sampai akhirnya mereka mati karena penderitaan akibat organ inversion tersebut. Gah, apa ini? Kau kasih makan apa, Go? Jerit istri Zeon seiring tubuhnya hancur dari dalam. Parahnya si kakek nggak peduli sedikit pun. Menurutnya, kalau Zeon mau selamat dari dunia yang gila seperti sekarang, dia wajib terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Baru aja Zeon mau membantah ucapan si kakek, tiba-tiba dia muntah darah begitu hebat dan tubuhnya terus saja mengeluarkan duri yang sangat mematikan. Seiring tubuhnya semakin melemah, Zeon pun bilang dalam hatinya, "Sialan, hidup bobrokku ini akhirnya aku sungguh mengira. Akhirnya aku punya orang yang bisa kupercaya. Ujung-ujungnya aku sungguh hanyalah orang bodoh bagimu, bukan kek?" Gumaman itu pun berakhir persis saat Zeon tersungkur di atas muntahan darahnya sendiri. Daeoren yang seakan gak bersimpati malah seenaknya mengambil Magic Stone dari Queen Anne. Dia senang Magic Stone dari Beast di alam liar levelnya lebih tinggi dibandingkan dengan Beast di tambang. Berhubung banyak semut lainnya yang kelihatan berguna, dia pun berniat akan mengambil semuanya sebagai dropan juga. Tapi tiba-tiba pedang si kakek yang tertancap di tanah seperti bereaksi dengan mengeluarkan semacam aura. Ngelihat itu Daeoren pun bilang, "Temanku, ya aku tahu, tapi gak ada cara lain. Kalau bocah itu lemah dia akan mati, itu udah takdirnya. Kau mengetahuinya sama sepertiku, waktu kita gak banyak lagi." Daeoren pun segera menyimpan pedangnya ke punggung, seakan ingin memanfaatkan sisa waktu yang ada sebelum perpisahan. Beberapa waktu pun berlalu dan akhirnya Zeon kembali siuman dalam keadaan yang gak percaya kalau dirinya ternyata masih hidup. Ngelihat wajah si kakek tiba-tiba nongol dan lagi-lagi mengejeknya dengan panggilan bodoh, sontak Zeon yang murka langsung meledakkan pasirnya tepat ke arah Daeoren. Usai menghindari amukan pasir Zeon tersebut, si kakek pun bilang lagi, "Apa ini? Dasar bocah kurang ajar. Berhenti nendang-nendang debu, bocah. Oh, lihatlah, ternyata kau gak main-main ya, bodoh." Siapa sangka Zeon kini telah membangkitkan kekuatan baru, di mana teknik putaran pasir padat yang mampu dia ciptakan bertambah secara pesat. Sambil menembakkan pasir padat itu sekaligus ke arah Daeoren, Zeon pun meraung kekesalannya. "Kenapa? Kenapa kau ingin menghabisiku? Kenapa? Aku gak akan pernah memaafkanmu." Tanpa ampun Zeon mematahkan banyak stalaktit di langit-langit goa dan dia hujamkan sekaligus ke lokasi Daeoren berdiri. Tapi meski Zeon udah mengerahkan serangan terbaiknya hingga napasnya memburu, Daeoren sama sekali nggak terluka dengan serangan tersebut. Malah dia bilang, "Astaga, bodoh. Apa yang sedang kau lakukan? Memangnya telur Queen Anne punya kadar yang cukup untuk membakar otakmu? Tapi apa kau sungguh nggak bisa berpikir sedikit saja? Apa ini? Dari tadi kau hanya berdiri di sana dan kau bilang bahkan gak pernah menyerang tubuhku." Batin Zeon yang keheranan. Si kakek pun menghela napas sebelum akhirnya melanjutkan, "Kok bodoh banget sih? Kau akan mati hanya karena satu pukulan. Menurutmu kenapa aku harus repot-repot memberikanmu racun? Telur Queen Anne adalah racun mematikan yang akan memakan organ dalammu. Tapi itu juga mengeluarkan semua kotoran dan jejak racun yang ada di dalam tubuhmu. Tergantung gimana cara menggunakannya. Itu bisa menjadi racun terburuk di dunia atau menjadi obat terbaik bagi tubuh. Racun itu mengeluarkan semua kotoran dalam tubuh dan membiarkan mana mengisi celahnya. Kau juga merasakannya, bukan? Mana yang menjadi 3 kali lipat atau bahkan 4 kali lipat dari aslinya." Mendengarkan itu, Zeon pun berusaha merasakan sekujur tubuhnya. Dan persis seperti ucapan si kakek, selain core-nya tambah kuat, seluruh aliran darah dan sarafnya kini mengalirkan mana dengan lebih deras. Seiring Zeon pergi memeluk Daeoren guna meminta maaf atas keraguan yang dia berikan, seketika pedang Crayon di punggung si kakek kembali memancarkan auranya. Merasakan hal itu, Daeoren pun menanggapi, "Ya, aku tahu kawanku, aku benar-benar bisa mati sungguhan. Dia bisa bertahan karena dia lebih tangguh dari kelihatannya. Jika dia nggak bisa cepat menjadi lebih kuat, aku nggak punya alasan lain. Aku bertaruh dengan peluang yang cukup kecil." Berhubung urusan sarang semut udah selesai, si kakek pun segera mengangkat tubuhnya Zeon seperti sebelumnya. Ngeliat itu pastinya Zeon heran dan nanya, "Ngapain si kakek ngangkat-ngangkat lagi seperti ini?" Sambil tersenyum Daeoren ngejawab, "Kita nggak punya waktu, bodoh. Bukankah kita harus cepat keluar dari sini?"
Bersama dengan si kakek menunjukkan tangannya ke langit-langit, sontak Zeon bergucuran keringat dingin dan dia bilang, "Oh tidak, jangan bilang." Persis seperti firasat buruknya, seketika Dayoden melompat tinggi ke atas, menjebol tanah pasir dengan kuat sampai menciptakan ledakan raksasa. Gimana? Lebih cepat bukan? Mendengarkan candaan si kakek yang keterlaluan itu, Zeon yang masih melayang bersama dengan si kakek di udara langsung berteriak kesal, "Cepat matamu, cowok! Gak bisakah kau berjalan seperti biasa aja, sialan?" Ya, kata orang yang tidur 4 hari penuh, kau itu sangatlah lemah. Kalau begitu terus kau mungkin gak akan pernah menikah. Hah? Tunggu, itu kan. Seketika kakek terkejut membuat Zeon pun heran karena harusnya di titik sekarang udah nggak ada lagi monster yang tersisa. Tapi tiba-tiba mata Zeon terbuka dengan lebar begitu ngelihat beneran ada monster raksasa lain di hadapan mereka. Zeon bilang, "Kau pasti bercanda. Monster apa itu? Besarnya mungkin sekitaran 30 meter. Dan kenapa bisa sebesar ini?" Sembari mendarat ke tanah, Dayoden pun mengatakan, "Sepertinya mereka nggak memberi kita waktu untuk bernafas sejenak. Itu adalah benteng berjalan Archelon. Awalnya dia adalah Beast Triple Turtle rank B, tapi dalam hal pertahanan bahkan melebihi rank S sekalipun. Mereka membongkar rangkanya, memperkuatnya dan menggunakannya seperti benteng." Selagi Zeon masih shock ngelihat monster kura-kura itu, bahkan ada yang menaikinya, si kakek pun bilang agar Zeon gak usah heran. Dalam dunia luas penuh pasir seperti sekarang, hal yang biasa jika Archelon ada monster lain yang menungganginya. Lalu tiba-tiba ada seorang yang melompat dari atas monster kura-kura tersebut mendarat tepat di depan mereka berdua. Saat Zeon waspada terhadap orang tersebut, sosok itu pun bilang dengan nada yang nostalgia, Wah, dengan begitu banyaknya orang di sekitaran sini, awalnya aku ragu, tapi ternyata memang dirimu. Lama gak berjumpa, Dayoden." Ternyata orang tersebut adalah kakek tua berkacamata yang mungkin segenerasi dengan Dayoden. Untuk sesaat Dayoden saling basa-basi ala kakek-kakek tua bersama dengan teman lamanya yang bernama Pavilsa. Dari ceritanya Pavilsa, Dayoden jadi tahu kalau dia bersama dengan Archelon terpaksa pindah karena para scavenger udah mengganggu tempat lamanya. Saat Zeon heran ngelihat ada dua kakek tua masih kuat aja di hadapannya, tiba-tiba Pavilsa bersiul dengan jari sehingga kepala Archelon pun turun ke tanah di mana ada tangga di sana untuk mereka naiki. Ngelihat Archelon menatapnya dengan mata besar, spontan bulu kuduk Zeon langsung berdiri dan dia pun berusaha tetap tenang agar nggak dilahap oleh kuda-kuda raksasa itu. Sering Pavilsa nanya siapa bocah yang pergi bersamanya yang sekarang karena baru pertama kali dia melihatnya. Dayoden pun cerita kalau dia memutuskan untuk ikut berkontribusi bagi lingkungan dengan memungut sedikit sampah. Mendengarkan itu Pavilsa yang menaiki tangga pun merespon, "Hah? Gak kusangka pria sepertimu sungguh mengajak orang. Kurasa akhir dunia juga udah semakin dekat." Sekejap kemudian saat Zeon tiba di puncak Archelon, dia langsung terpanah ngelihat adanya peradaban manusia di atas sana. Dayoden pun cerita kalau mereka itu adalah klan Mord alias keturunan langsung Pavilsa. Sekumpulan orang bodoh yang berpikir mereka adalah orang yang terpilih. Faktanya mereka nggak berdaya tanpa Archelon. Saat Pavilsa memprotes ejekan Dayoden terhadap klannya itu, Dayoden pun membalas, "Aku tahu banyak kok. Mereka hanya sekumpulan parasit yang akan ditinggalkan oleh Archelon setelah kau mati." Iya kan? Meski Pavilsa kesal dengan fakta itu, dia nggak bisa membantah dan mengajak temannya itu untuk membicarakan hal tersebut nanti saja, berhubung ada urusan lain yang lebih penting. Urusan penting itu sebenarnya terkait transaksi. Setibanya di rumah Pavilsa, Dayoden langsung ngeluarin semua dropan huntingnya dari celah dimensi yang disebut subspace agar bisa barter dengan Pavilsa. Dari pengamatannya, Pavilsa merasa kagum terhadap kemampuan hunting Dayoden seperti biasanya. Gak ada satupun barang yang Dayoden bawa cacat, semuanya berkualitas tinggi. "Aku yakin Mana Stone gak terlalu berguna untukmu. Jadi apa yang kau inginkan dariku?" tanya Pavilsa kepada teman lamanya. Sambil menegak teh panas, Dayoden pun bilang, "Aku mau pelindung dada yang diciptakan dari sisa-sisa Wolf dan Queen Anne. Lalu aku juga mau alat subspace juga." "Hah? Apa gunanya pelindung dada itu untukmu? Lagi pula kau juga banyak slot subspace." Mendengarkan Pavilsa menanyakan itu, Dayoden pun mengaku kalau barang-barang barusan untuk bocah idiot yang pergi bersamanya itu.
Betapa kagetnya Pavilsa ngelihat Dayoden mulai peduli dengan orang lain, sehingga dia berkesimpulan kalau bocah di sampingnya pasti cukup berguna untuk teman lamanya ini. Berhubung permintaan Dayoden udah disetujui, Pavilsa pun langsung memanggil seseorang, Kylie! Seketika orang yang dipanggil tersebut pun keluar dari kamar dan spontan wajah Zeon langsung merona melihatnya, karena orang yang bernama Kylie tersebut ternyata wanita muda yang sangat cantik di mata Zeon. Benarkan Pavilsa nanya apa dirinya masih punya sisa gelang yang pernah dia buat, Kylie pun ngejawab kalau dia nggak punya lagi gelang tersebut, tapi masih ada sarung tangan yang cukup bagus fitur-fiturnya. Sontak Kylie pun shock dan kesal saat Pavilsa menyuruhnya untuk memberikan sarung tangan itu kepada bocah yang hadir itu, berhubung itu sangat berharga baginya. Tapi kekesalannya itu langsung berubah menjadi malu begitu Kylie tahu ada Dayoden yang juga ikut turut hadir di rumah mereka. Usai menyapa Dayoden dengan canggung, si kakek pun memujinya dengan ucapan, "Ho, jadi gadis ini akan menjadi seseorang enchanter." Enchanter itu sangat langka, bahkan di New Seoul sekalipun. Seperti yang diharapkan dari cucu Pavilsa, kau punya kemampuan yang cukup berguna. Pavilsa yang malas cucunya direbut oleh Dayoden segera menyuruh Kylie untuk pergi agar memberitahu Noel untuk membuatkan pelindung dada. Kylie yang patuh pada kakeknya pun mengajak Zeon pergi bersama, sekaligus juga mencoba langsung sarung tangan buatannya. Zeon ya jelas full senyum lah, namanya juga cowok, diajak jalan-jalan cewek cakep ya lupa daratan. Setelah berjalan bersama sebentar, akhirnya Zeon pun tiba di workshop pribadi Kylie. Begitu pintu workshop dibuka, spontan mata dan mulut Zeon terbuka dengan lebar karena di dalam sana penuh dengan item equipment yang Kylie buat sendiri. Si cewek mengaku selain item dari Droban Dungeon, semuanya itu adalah mahakarya terbaiknya. Di antara semua item yang paling Kylie suka adalah sarung tangan ini. Sambil pamer di hadapan Zeon, Kylie cerita kalau sarung tangannya itu punya fungsi subspace, restorasi juga, alias bisa memperbaiki sendiri. Bahkan ada atribut fire. Tergantung item atribut fire apa yang kau gunakan, kau akan menjadi monster yang sangat kuat, kata Kylie dengan begitu antusias. Saat Zeon nanya apa boleh dia memiliki sarung tangan tersebut, Kylie yang ogah-ogahan pun bilang, kakekku menyuruhku untuk memberikannya kepadamu. Jadi, oh ya, aku hanya bisa memasukkan sesuatu di sini sekali saja. Jadi kau gak bisa mengeluarkannya lagi. Ingat itu. Zeon yang udah gak sabar mendapatkan item secanggih itu segera menarik sarung tangan tersebut dari tangan Kylie. Tapi karena Kylie masih berat hati untuk melepaskan item kesayangannya untuk orang lain yang gak jelas seperti Zeon, spontan adegan tarik-menarik konyol pun terjadi di sana. Dan begitu Zeon berhasil mendapatkan sarung tangan tersebut, tiba-tiba tempat mereka terjadi getaran yang hebat. Saat Zeon mengira kalau getaran itu akibat dia merebut sarung tangan barusan, Kylie malah menjawab panik. Enggak, tangisan Archelon, itu mereka. Sering getaran dari suara itu semakin membesar di area manapun di atas Archelon. Pavilsa yang tahu persis kejadian seperti ini bilang dengan tatapan yang kesal, bajingan keras kepala, dasar keparat scavenger. Ternyata di luar sana ada kelompok scavenger sedang mendekati Archelon dengan kecepatan tinggi menggunakan kuda-kuda mereka. Dengan langkah buru-buru, Kylie mengajak Zeon keluar dari workshop untuk kembali ke tempat kakeknya. Dalam perjalanan, Kylie cerita kalau Scavenger adalah kelompok terkenal yang belakangan ini berkembang dengan pesat. Nama asli grupnya adalah Black Shark Pirate, dipimpin oleh Kapten Wakener rank D yang gila. Belum lagi setiap atasan top Scavenger juga para Wakener. Mereka nggak hanya menjarah, mereka sekelompok psikopat yang menghabisi orang tanpa alasan. Di ujung ucapan panik Kylie tersebut, akhirnya mereka pun tiba di lokasi kakeknya yang masih duduk bersama dengan Dayoden. Saat Kylie nanya apakah mereka harus pindahin Archelon, Pavilsa merespon kalau itu akan sia-sia karena Scavenger bisa menyusul dengan cepat. Ngelihat kakeknya bilang kalau sekarang adalah saatnya untuk melawan balik dengan tangan yang gemetaran, Kylie pun berniat akan mengumpulkan para petarung. Tapi Dayoden segera menyanggahnya. Enggak, bukan kalian. Kamilah yang akan mengatasi hal ini. Hei bocah, urus masalah ini. Hah? Aku? Tanya Zeon yang kaget keheranan mendengarkan Dayoden bilang kalau dirinya harus membalas kebaikan atas hadiah yang diberikan pihak Pavilsa. Zeon pun memprotes. Bentar, gimana caraku mengalahkan para rank D itu? Terus, jadi kau takut? Provokasi Dayoden itu langsung termakan oleh Zeon, apalagi dilihat langsung sama cewek cantik yang dia sukai.
Sekejap kemudian, Zeon yang udah turun dari Archelon terlihat kesal dan bergumam, "Bajingan brengsek, gak kusangka aku terkena jebakan provokasi remeh itu. Dia sungguh berpengalaman, Pak Tua itu sangat licik." Tenang, aku gak punya waktu untuk memikirkannya. Mereka akan sampai dalam 5 menit lagi. Aku harus mencari tahu untuk mengalahkan Awakener yang ranknya lebih tinggi dariku. Meski Zeon terlihat sedikit tegang, dia sangat siap bahkan untuk mengenakan sarung tangan pemberian Kaylee. Papilsa sendiri yang berdiri di atas Archelon bersama dengan Dayoden nanya ke sahabatnya itu apakah nggak masalah si bocah turun sendirian. Apalagi Dayoden sendiri yang bilang kalau Zeon cuma seorang rank A. Dayoden pun menjawab dengan sekilas, ya kalau dia kalah ya mati. Ucapan ekstrim itu kedengaran nggak masuk akal di mata Papilsa. Menurutnya bahkan seekor anak harimau sekalipun bisa digigit oleh anjing sampai mati saat harimau itu masih muda. Berhubung Papilsa sangat berharap Zeon mampu menahan taringnya, dia pun memanggil Zeon dan memberikan nasihat pertempuran dalam melawan Scavenger tersebut. Sementara itu, para Scavenger yang hampir menyusul Archelon, terlihat ada seorang bawahan wanita yang nanya kepada kapten mereka, "Kapten Gawain, haruskah aku menyuruh mereka mengeluarkan barang yang berguna untuk dijual?" Sambil mengadu kedua tinjunya dengan keras, Gawain pun membalas, "Enggak. Cincang tubuh mereka dan lemparkan mereka ke Archelon sebagai makanan. Tanamkan dalam benak mereka bahwa kita adalah Black Shark Pirate. Saatnya penghabisan." Seiring para bawahan mempercepat laju kuda mereka setelah mendengar teriakan si kapten, tiba-tiba seorang bawahan kaget setengah mati karena kuda miliknya terhisap ke dalam pasir secara mendadak. "Apa ini? Pasirnya terbelah. Semuanya mundur!" teriak para bawahan yang mencoba menyelamatkan diri meski banyak di antara mereka yang terjebak ke dalam belahan pasir tersebut. Gawain sendiri yang berhasil mundur benar-benar nggak menyangka ngelihat pasir di depan matanya bergerak saat dia nanya kepada bawahan wanita yang bernama Kaleen apakah musuhnya memasang jebakan. Kaleen yakin jelas-jelas ini nggak ada jebakan yang terlihat sama sekali. Saat Kaleen baru aja menduga kalau ada seorang Awakener di pihak musuh, tiba-tiba Zeon keluar dari dalam pasir dan menangkap Kaleen dari belakang. "Apa? Sejak kapan?" kata Kaleen yang benar-benar kaget dirinya ditangkap begitu cepat tanpa bisa dia sadari. Ngelihat itu, sontak Gawain yang murka pun berteriak dengan lantang, "Brengsek, lepaskan!" Teriakan itu sia-sia karena tanpa ampun Zeon meledakkan pasir dari dalam tubuh Kaleen yang membuat dia langsung tewas menggenaskan dalam sekejap. Sontak mata Gawain terbuka dengan lebarnya ngelihat salah satu bawahannya tewas dengan luka besar yang menganga di tubuhnya. Parahnya, Zeon gak merasakan apa-apa setelah menghabisi Kaleen sesadis itu. Malah dia bilang dengan tatapan dingin, "Selanjutnya." Seketika muncul anggota lain yang menyerbu Zeon dari belakang menggunakan katana yang berlapiskan aura. Tebasan pedangnya benar-benar dia lepaskan sekuat tenaga sampai mencincang pilar batu yang ada di sekitaran. Tapi dia langsung terkejut ketika mendapati bocah yang dia tebas sama sekali nggak terluka. Apa-apaan dia itu? Dia menghindari seranganku? Enggak, dia memblokirnya. Batin Shikawa yang syok dan penasaran. Dengan apa si bocah menahan serangan pedang full auranya barusan? "Mashimoto, bawahmu!" teriak Gawain ketika ngelihat ada tombak pasir berputar di bawah kaki bawahannya. Mendengarkan itu, Mashimoto langsung mengayunkan pedangnya ke bawah guna menghancurkan tombak-tombak pasir tersebut. "Dasar hama! Apa-apaan semua ini?" teriak Gawain yang kemudian melepaskan tinju auranya dari arah belakang Zeon. Tapi tinju itu tetap gagal menembus tembok pasir yang Zeon ciptakan. Ngelihat itu, Gawain yang kesal pun bilang, "Apa ini sebenarnya? Pasir? Selama ini kau menggunakan trik murahan. Kau pikir seonggok pasir ini bisa menghentikanku?" Tanpa ragu, Gawain akhirnya melepaskan tinju aura kekuatan penuh guna menghancurkan tembok pasir tersebut. Sadar kalau si bocah punya kekuatan yang sangat aneh, Gawain pun segera bilang ke bawahannya, "Mashimoto, pria itu sepertinya mengendalikan sesuatu. Ayo kita lakukan serangan menjepit." Baru aja Gawain mengatakan itu, tiba-tiba matanya terbuka dengan lebar karena bawahan yang diajak bicara udah tewas mengenaskan akibat lehernya diledakkan oleh Zeon menggunakan pasir. Ada alasan kenapa Zeon bisa sekejam itu kepada para Scavenger ini. Sebenarnya nasihat yang Papilsa berikan sebelum pertarungan adalah terkait perilaku para Scavenger itu sendiri. Papilsa bilang, "Hei nak, dengarkan. Kau mungkin akan lebih khawatir menghabisi manusia daripada melawan Rengdi. Tapi ingat ini baik-baik, para bajingan itu bukan manusia.
Mereka senang menghabisi orang-orang. Mereka menyiksa dan membantai tanpa alasan. Mereka bangga memperkaos para wanita. Lebih dari 200 orang mati di tangan mereka. Apa kau pikir makhluk seperti itu adalah manusia? Itulah kenapa Zeon gak merasakan apa-apa menghabisi para scavenger ini, termasuk mencabik leher Mashimoto sampai putus bersimbah dengan darah. Ngelihat bawahan terakhirnya juga tewas secara sadis, spontan Gawain yang benar-benar murka meledakkan aura di tubuhnya sembari berteriak dengan lantang, "Bangsat! Dasar hama! Kau pikir kau bisa menang, ha? Kau pikir benda sampah seperti itu cukup untuk mengalahkanku? Dasar bodoh! Aku gak akan membiarkanmu mati dengan tenang. Aku akan mengirismu sedikit demi sedikit untuk memberikan makanan ke Magic Beast. Kau akan mendengar cerita keluargamu saat kau dimakan hidup-hidup. Aku akan membuatmu memohon." Bosan mendengarkan teriakan Gawain tersebut, Zeon pun membalas dengan nada yang dingin. "Hei, hei. Apa itu kata-kata terakhirmu?" Seiring urat yang bangkit di wajah Gawain makin gentara, dan Deoden tersenyum lebar ngelihat aksi kejam yang Zeon tunjukkan itu. Zeon yang kini memegang katana sisa Mashimoto bilang dengan tatapan yang kejam, "Justru kau yang sampah." Wah, gimana pertarungan selanjutnya akan berlangsung? Oke lah, komiknya mantok ya kawan-kawan. Kita akan langsung melanjutkan alur cerita Zeon ini ketika komiknya udah update beberapa chapter dari pengarangnya. Sembari menunggu, mari kita siapkan alur cerita baru yang pastinya nggak kalah seru lagi. Saksikan terus alur cerita paling jos hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.